Prioritas tahun 2025, izinkan kami menyampaikan sekaligus meminta persetujuan rapat mengenai acara rapat kerja hari ini, yaitu 1. Pengantar ketua rapat sebagaimana sedang berlangsung. 2. Evaluasi prolegnas RUU prioritas tahun 2025. 3. Pandangan masukan dari Menteri Hukum. 4. Pandangan masukan dari DPD RI. 5. Tanggapan pandangan dari anggota Balek. 6. Pengambilan keputusan hasil evaluasi prolegnas. Dan 7. Penutup. Rapat ini akan berlangsung sampai dengan pukul 4 atau 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun apabila masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, raker dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Bapak Ibu sekalian, apakah acara ini dapat disetujui? Hadirin yang berbahagia, evaluasi terhadap prolegnas dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 29 Peraturan DPR nomor 2 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan relevansi prolegnas terhadap kebutuhan hukum masyarakat serta perkembangan keadaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas benar-benar mencerminkan prioritas legislasi nasional dan mampu menjawab persoalan hukum secara tepat dan terukur. Terhadap pelaksanaan prolegnas RUU prioritas tahun 2025, perlu kami sampaikan bahwa dari 42 RUU prolegnas RUU prioritas tahun 2025, ada 33 RUU yang disiapkan oleh DPR, 8 RUU yang disiapkan oleh pemerintah, 1 RUU yang disiapkan oleh DPD. Dari 33 RUU prioritas tahun 2025 yang disiapkan oleh DPR dapat kami sampaikan, 1. Telah disahkan menjadi undang-undang 14 RUU, yaitu 12 RUU kumulatif terbuka. Kedua, tahap pembahasan tingkat 1, 5 RUU. 3. Akan masuk tahap 1 atau menunggu penugasan 1 RUU. Keempat, proses penyusunan di komisi atau balek atau anggota 25 RUU, dalam artian 2 RUU sudah selesai, menunggu paripurna menjadi usul inisiatif DPR. Jumlah total 33 RUU prioritas tahun 2025 dan 12 RUU kumulatif terbuka. Adapun 8 prioritas tahun 2025 yang disiapkan oleh pemerintah berdasarkan inventarisasi badan legislasi dapat disampaikan sebagai berikut. Telah disahkan menjadi RUU. Kemudian kedua, tahap pembicaraan tingkat 1, 6 RUU, 3 RUU operan, dan 3 RUU kumulatif terbuka. Kemudian proses penyusunan 5 RUU dan 8 RUU prioritas tahun 2025, serta 3 RUU kumulatif terbuka. Adapun 1 RUU prioritas tahun 2025 yang disiapkan oleh DPD masih dalam tahap penyusunan. Penyusunan sudah disusun. Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa perkembangan pencapaian prolegnas RUU prioritas tahun 2025 sebagai berikut. A. Telah disahkan menjadi Undang-Undang 14, banyak 14 RUU, dalam kurung 12 RUU kumulatif terbuka. B. Tahap pembicaraan tingkat 1, sebanyak 11 RUU, dalam kurung 3 RUU kumulatif terbuka. C. Akan memasuki tingkat 1 RUU, dan penyusunan di DPR, DPD, dan pemerintah sebanyak 31 RUU. Kami informasikan bahwa legislasi juga telah menerima beberapa usulan RUU untuk dapat dimasukkan dalam prolegnas RUU tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut. 1. RUU tentang kawasan industri, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang transportasi online, 4. RUU tentang Patriot Bond, 5. RUU tentang Kepolisian Republik Indonesia,
6. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. 7. RUU tentang Satu Data Indonesia. 8. RUU tentang Pekerja Lepas Indonesia. Dan 9. RUU tentang Pekerja Platform Indonesia. Ada satu lagi ini BUMD ya, tapi nanti biar kita ini. Sudah masuk di long list ya? Oke. Terhadap usulan tersebut, terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025, yaitu 1. RUU tentang perampasan aset. 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri. 3. RUU tentang kawasan industri. Ya, 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Ya. Tentunya kami mengharapkan tanggapan, pandangan dari pemerintah dan DPD RI. Ya. Tentu di sini banyak juga tanggapan, ada pandangan, karena Pak Menteri Hukumnya ini mantan Ketua Balek 2 periode, berarti selain pandangan dan tanggapan, saran dan nasihat. Nah, seperti itu. Itu akan bijaksana ya. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Menteri Hukum. Terima kasih pimpinan Badan Legislasi yang saya hormati, para pimpinan dan anggota PUU DPD RI, anggota Badan Legislasi, teman-teman semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait dengan 3 RUU tadi, untuk masuk dalam evaluasi prolegnas tahun 2025. Jadi RUU tentang perampasan aset, terima kasih, karena pemerintah juga sebenarnya sudah siap, dan hari ini kita harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR, karena memenuhi janji untuk mengambil alih penyusunan draft RUU tentang perampasan aset. Nanti naskah akademik maupun juga materi RUU-nya kita boleh saling sharing nanti. Demikian pula halnya terkait dengan usulan RUU tentang kawasan industri, pemerintah juga setuju untuk dimasukkan. Yang ketiga RUU tentang Kamar Dagang dan Industri juga pemerintah setuju prinsipnya. Namun demikian, saya perlu menggarisbawahi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengusulkan satu hal supaya rapat kita efektif. Satu, kita sudah punya daftar program legislasi nasional untuk tahun 2025 yang sudah disahkan di tahun 2024 yang lalu. Kemudian kita punya tugas lagi untuk penyusunan prolegnas tahun 2026 yang akan datang, yang seharusnya memang disahkan sebelum APBN kita diketok ya. Nah, karena mengingat APBN kira-kira akan diselesaikan kalau mengingat jadwal ataupun keputusan yang lalu di Badan Anggaran, kalau nggak salah akhir September anggaran APBN kita sudah disahkan ya, RAPBN. Karena itu saya menyarankan rapat kali ini tidak hanya sekedar mengesahkan RUU prioritas evaluasi tahun 2025, tetapi sekaligus menjadi RUU prioritas kita di tahun 2026, termasuk untuk perubahan prolegnas jangka menengah tahun 2024-2029. Karena itu saya mengusulkan sekali lagi supaya kita mengambil keputusan, satu, evaluasi terkait prolegnas tahun 2025, kemudian pengesahan program legislasi nasional untuk tahun 2026. Kalaupun nanti ada yang dirasa kurang,
Nanti kita bisa evaluasi lagi di tahun 2026 yang akan datang. Daripada kita menggelar rapat hari ini, kemudian nanti di bulan November kita gelar lagi, saya mengusulkan seperti itu. Namun demikian saya serahkan sepenuhnya kepada Badan Legislasi untuk memutuskan bersama dengan teman-teman PUU ya. Yang berikutnya pimpinan dan anggota yang saya hormati, ada beberapa RUU yang pertama yang harus saya sampaikan, hasil evaluasi dan monitoring terhadap 8 rancangan undang-undang prolegnas prioritas tahun 2025 yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang pertama, 3 RUU dalam pembahasan tingkat 1 di DPR, yakni RUU Hukum Acara Perdata, RUU tentang narkotika dan psikotropika, RUU tentang pengelolaan ruang udara yang sudah selesai pembahasan tingkat 1, pembicaraan tingkat 1. Kemudian ada 2 RUU yang sudah mendapatkan supres baru dan sudah disampaikan kepada DPR, yakni RUU tentang hukum perdata internasional, yang kedua RUU tentang desain industri. Ketiga, 2 RUU tentang yang masih proses supres, permohonan supres, yaitu RUU tentang pengadaan barang dan jasa publik dan RUU tentang ketenaga nukliran. Keempat, 1 RUU yang masih proses di internal pemerintah, yakni RUU tentang ketahanan dan keamanan cyber. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta panitia perancang Undang-Undang DPD RI yang saya hormati, perihal kedua mengenai usulan perubahan prolegnas prioritas tahun 2025, pemerintah mengajukan 4 rancangan undang-undang untuk dimasukkan dalam daftar prolegnas RUU prioritas tahun 2025. Mengingat urgensinya keempat usulan RUU dimaksud yakni 1. Rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Ini penting karena KUHP kita akan berlaku di 1 atau 2 Januari tahun 2026. Ini amanat daripada undang-undang KUHP yang wajib untuk kita sahkan. Karena itu kami berharap mudah-mudahan di tahun 2025 ini juga bisa diselesaikan menjelang berlakunya KUHP nasional kita. Kemudian berikutnya rancangan undang-undang tentang pemindahan narapidana antar negara. Bapak Ibu sekalian, anggota Badan Legislasi dan anggota PPU yang saya hormati, pimpinan yang saya hormati, ini penting. Karena dalam pelaksanaannya kemarin kita sudah melakukan proses transfer antar negara, narapidana antar negara. Beberapa kasus seperti Mary Jane untuk Filipina, kemudian ada beberapa kasus dengan warga negara Australia, kemudian juga Prancis sudah terjadi, tapi itu masih dilakukan atas dasar perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara sahabat. Nah, karena itu kita belum mempunyai pijakan menyangkut soal pemindahan narapidana antar negara. Yang berkepentingan di sini bukan hanya negara-negara sahabat seperti yang kita penuhi selama ini, tetapi pemerintah Indonesia juga berkepentingan sekali karena banyaknya warga negara kita yang sekarang menjalani pidana dan juga menginginkan adanya proses itu agar bisa mereka dipindahkan ke tanah air. Karena itu penting sekali dan oleh karena itu kami mengusulkan ini bisa masuk dalam prioritas evaluasi tahun 2025 ini. Kemudian berikutnya rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2026 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pimpinan dan anggota Balek, pimpinan dan anggota PPU yang saya hormati, ini penting sekali dengan kebijakan-kebijakan beberapa negara-negara besar terkait dengan imigran. Ya. Kita sebut saja salah satu contoh yang terjadi di Amerika, betapa kebijakan yang terkait dengan imigrasi, kemudian warga negara kita yang rata-rata undocumented yang ada, dan itu menimbulkan persoalan di negara-negara tujuan mereka lagi bekerja. Karena itu kita berharap mudah-mudahan dengan perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan ini bisa menjadi jawaban atas hal tersebut. Tetapi ada yang lebih penting, yakni menyangkut soal pewarganegaraan terutama akibat perkawinan campuran. Ya, kesempatan untuk memilih apakah mau jadi warga negara Indonesia atau mau menjadi warga negara asing. Ini juga harus diselesaikan lewat
lewat undang-undang kewarganegaraan. Termasuk yang paling ramai adalah menyangkut soal kemungkinan sekali lagi pemerintah akan mengusulkan di dalam undang-undang kewarganegaraan ini supaya ada perlakuan khusus untuk dui kewarganegaraan terhadap orang-orang yang memang kita butuhkan, pemerintah butuhkan, negara butuhkan, seperti mungkin di bidang sains, ya, kedokteran, nuklir, ya, antariksa, tapi sangat selektif, dan termasuk di bidang olahraga, ya. Yang kita lakukan selama ini kan proses naturalisasi. Tapi sekali lagi ini masih tahap pembahasan dan tentunya nanti akan kita putuskan. Itu saya hanya menyampaikan soal urgensinya saja. Kemudian yang keempat adalah rancangan undang-undang tentang jaminan bergerak. Ini terkait dengan fidusia, ya, penggadaian dan juga jaminan saham. Saya kenapa perlu ini undang-undang ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tupoksi dari Kementerian Hukum menyangkut soal registrasi badan usaha. Selama ini berdasarkan informasi ataupun kadangkala berita yang kita terima, terlalu banyak kadangkala orang bilang lagi tidur enak-enak, besok sahamnya tiba-tiba berubah, ya. Nah, karena itu harus kita jelas menyangkut soal gadai saham itu harus diatur di dalam undang-undang jaminan benda bergerak tadi. Banyak dalam kondisi tertentu sekarang perusahaan tertutup sudah digadaikan tapi dijual lagi kembali. Nah, karena itu tidak didaftar, karena itulah pentingnya undang-undang tentang jaminan bergerak ini bisa mencakup itu. Beda halnya dengan perusahaan-perusahaan publik yang sudah diatur oleh undang-undang tersendiri. Kemudian berikutnya adalah rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 20 tentang tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Sekarang Bapak Ibu sekalian, merek dan terutama kekayaan intelektual ada kemajuan yang kita dapatkan. Kemarin kita berhasil menyusun bersama dengan peraturan OJK, kemudian Kementerian Ekraf, kemudian juga Kementerian UMKM. Kita sudah berhasil membangun sebuah sistem di mana intellectual property itu bisa menjadi objek kolateral, bisa menjadi kolateral. Dan alhamdulillah kita menjadi negara ke-15 di dunia yang menjadikan IP sebagai kolateral untuk bisa mendapatkan pinjaman. Dan itulah salah satu kenapa penting untuk di samping untuk memberi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual baik itu merek maupun indikasi geografis yang kita miliki. Supaya nanti klaim-klaim yang terkait dengan batik dengan negara-negara tetangga itu tidak akan terulang. Jujur, mudah-mudahan tahun ini Kementerian Hukum ataupun pemerintah Republik Indonesia kita akan menjadi nomor 1 di Asia Tenggara untuk pendaftaran indikasi geografis di antara seluruh negara-negara ASEAN. Kemudian berikutnya kami mengusulkan RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang produk jaminan halal. Nah, ini juga sangat penting karena menyangkut soal jaminan produk halal terutama yang terkait dengan banyaknya kasus dan kemudahan yang harusnya diberikan kepada pelaku UMKM walaupun dulu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah diatur, ya. Kemudian berikutnya RUU tentang pekerja platform. Tadi sudah disampaikan, jadi pemerintah bersama dengan DPR tinggal silakan. DPR mau prakarsa, pemerintah ikut. Atau DPR ataupun DPD silakan nanti untuk berembuk. Kalau tidak, pemerintah yang akan mengusulkan. Jadi sama dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa menerima supaya ada perlindungan pekerja platform, ya, untuk masuk dalam prolegnas jangka menengah. Kemudian RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja dan serikat buruh. Kemudian RUU tentang sistem transportasi dan logistik nasional, garis miring RUU tentang sistem jaringan transportasi nasional, RUU tentang sistem perposan dan logistik nasional. Kalau dulu kalau tidak salah ini diusulkan oleh Ibu Rike Diah Pitaloka, ya, dulu sempat pimpinan Balek yang lalu mengusulkan ini. Pak Firman masih ingat mungkin Pak Firman. Soalnya Pak Firman kan statusnya masih komisaris utama.
Kemudian mengusulkan RUU tentang keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana. Oh, kita mengeluarkan ya dari, oh ya karena RUU KUHAP-nya sudah selesai ya, KUHAP-nya ya. Oke. Yang berikutnya adalah, ini sama ini, antara Balek, kemudian pemerintah dan DPD. Ini mengusulkan RUU yang sama, yakni RUU Badan Usaha Milik Daerah. Saya berharap pemerintah ikut, mungkin antara Badan Legislasi dan PUU silakan berkoordinasi untuk siapa yang menginisiasi atau menginisiasi secara bersama-sama. Prinsipnya bagi kami pemerintah karena berkepentingan terhadap RUU ini, yang penting ini bisa jalan. Saya rasa itu Pak Ketua, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang efektif sekali tadi usulan dari Pak Menteri terkait dengan bila mana langsung diputuskan saja dalam rapat ini atau paket rapat ini ya untuk prolegnas tahun 2026, tetapi dengan segala kepentingan, atribusi dan sebagainya ini memang memerlukan juga waktu dan pertimbangan-pertimbangan lain, sekaligus juga ada pertimbangan adanya prolegnas prioritas 2025 ini yang dimungkinkan selesai atau tidak selesai, yang kemudian bagaimana dia bisa melompat tapi sudah kita putuskan di tahun 2002 atau di bulan ini menjadi satu pemikiran penting. Tapi ya nanti kita akan diskusi lagi ke depan, nanti ada pandangan dari Bapak Ibu anggota Balek. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Panitia Peranjang Undang-Undang DPD RI. Terima kasih Pak Ketua Balek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Balek, yang kami hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota BPU, para sekretariat Balek, sekretariat BPU, para tim ahli dan juga Bapak Ibu sekalian. Pertama kami dari BPU DPD RI menyampaikan terima kasih atas agenda rapat hari ini yang memang secara kebutuhan untuk DPD juga berharap untuk bisa diselenggarakan berkaitan dengan perkembangan penyusunan tugas yang ditugaskan kepada DPD RI pada prioritas tahun 2025. Kami juga menyadari bahwa evaluasi prolegnas merupakan bagian penting dari tahapan pelaksanaan prolegnas yang di dalamnya menuntut komitmen untuk ketaatan pada agenda, tapi sekaligus membuka ruang fleksibilitas di dalam pelaksanaannya. Karena itu di dalam forum rapat ini, pimpinan dan Pak Menteri serta jajaran yang kami hormati, DPD RI akan melaporkan pelaksanaan tugas RUU prioritas yang disusun oleh DPD RI. Yang pertama, ada satu RUU yang disusun sendiri oleh DPD, yaitu RUU Daerah Kepulauan, dan yang kedua yang penyusunannya bekerjasama atau garis miring dengan DPR. Karena itu ada 4 RUU prioritas tahun 2025 yang disusun oleh DPD RI, dan keempat RUU tersebut sudah disahkan sebagai RUU inisiatif DPD RI pada periode DPD RI 2024-2029 pada tanggal 17 Juli 2025 yang lalu. Dan setelah memasuki masa sidang kali ini, pimpinan DPD RI sudah menyampaikan keempat RUU tersebut melalui surat nomor BHM-03-2283-DPD-9 Romawi tahun 2025 berkaitan dengan 4 RUU yang diserahkan. Yang pertama adalah RUU tentang perubahan keempat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Yang kedua, RUU tentang perlindungan masyarakat adat. Yang ketiga, RUU tentang daerah kepulauan. Dan yang keempat, RUU tentang pengelolaan perubahan iklim. Keempat RUU tersebut sudah selesai dan sudah diserahkan kepada pimpinan DPR RI, dan mungkin nanti hari ini secara simbolik kami serahkan kepada pimpinan Balik. Adapun tembusan kepada Presiden, dalam hal ini pemerintah juga sudah disiapkan. Bapak Ibu pimpinan kami hormati, Pak Menteri dan jajaran kami hormati dan Bapak sekalian, di dalam forum rapat evaluasi ini kami juga dari DPD RI mengusulkan, sehubungan dengan tugas kami sudah selesai 4, kami mengusulkan RUU baru untuk masuk prioritas. Yang pertama adalah RUU yang masuk dalam long list nomor 168. Di dalam long list memang RUU tersebut diajukan oleh DPD RI, yaitu tentang RUU tentang BUMD. Dengan demikian ada kesamaan antara DPR dan juga pemerintah. Nanti kami ikut saja kira-kira seperti apa. Tapi RUU ini sudah disusun oleh DPD RI dan sudah disahkan melalui keputusan tahun 2014. Jadi NA dan RUU sudah ada, tetapi kami sedang mereview, mengupdate, dan akan disahkan pada kurang lebih akhir bulan ini sebagai inisiatifnya DPD. Jadi kalau kami ditugaskan untuk menyusun RUU BUMD, insya Allah kami sudah sangat siap. Dan pada prinsipnya memang kami sepakat bahwa RUU ini sangat penting sebagai bagian dari upaya kita mewujudkan amanah pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan juga upaya untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah dan menjadikan BUMD sebagai pilar untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan daerah berbasis potensi. Kita berharap dengan undang-undang ini ke depan daerah memiliki kemandirian fiskal. Jadi sumber pendapatan daerah bisa diharapkan, apalagi kemarin pada pembahasan rancangan undang-undang minerba yang disahkan di Balik juga, DPD RI sudah mengusulkan dan alhamdulillah sudah disetujui bahwa di bidang tambang misalnya BUMD merupakan salah satu badan usaha yang bisa diberikan izin usaha pertambangan. Jadi ini bisa menindaklanjuti. Yang kedua juga usulan untuk prioritas tahun 2025 adalah rancangan undang tentang perubahan atas Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kami juga berpandangan bahwa RUU ini penting berkaitan dengan agenda otonomi khusus Aceh. Yang berikutnya kami dari DPD RI juga sepakat dengan upaya pimpinan DPR dan juga pemerintah bahwa untuk proses legislasi kita akan mengedepankan proses partisipasi bermakna atau deep meaning participation sebagai bagian dari proses legislasi yang kita upayakan terus ke depan. Karena itu DPD juga siap untuk berkolaborasi dan dalam rangka untuk baik meningkatkan kualitas maupun upaya untuk mencapai target legislasi. Sekaligus kami mengusulkan satu hal yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan baik tentu kepada pimpinan dan anggota juga Pak Menteri, model untuk register di dalam prolegnas, terutama antara long list dan prioritas. Selama ini Bapak Ibu kita menggunakan model double register, artinya RUU itu masuk di dalam long list, kemudian dikeluarkan di prioritas, tapi tetap ada di long list. Nah, hal ini memang sedikit banyak mengganggu terkait dengan kebutuhan fleksibilitas untuk keluar masuknya kebutuhan RUU yang dibutuhkan dalam perjalanan. Karena itu kami mengusulkan apabila disetujui, RUU yang sudah masuk di dalam prioritas dikeluarkan dari long list. Namun apabila di dalam perkembangannya RUU tersebut tidak bisa selesai di dalam prioritas, bisa saja dikembalikan ke dalam long list. Dengan demikian,
jumlah long list mungkin akan lebih efektif dan kita sekali lagi bisa membuka ruang untuk adanya penambahan sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami merespon yang disampaikan oleh Pak Menteri. Seandainya hari ini disepakati sebagai forum untuk juga prioritas tahun 2026, kami juga nanti akan sampaikan, termasuk kami juga akan mengusulkan beberapa undang-undang RUU baru yang kami harapkan bisa masuk di dalam long list. Di antaranya pertama, rancangan tentang undang-undang perkotaan, ini belum masuk di dalam long list. Yang kedua juga rancangan undang-undang tentang material maju, ini juga belum masuk di dalam long list. Apabila nanti disepakati bisa di, ya material maju Pak, maju Pak. Ya. Kemudian juga kami mengusulkan juga untuk rancangan undang-undang yang bisa prioritas, antara undang tentang bahasa daerah, kemudian sistem jaminan sosial nasional, dan juga kesejahteraan lanjut usia. Bapak-Ibu sekalian, kami di DPD RI menyadari bahwa lingkup kewenangan DPD berkaitan dengan rancangan undang-undang adalah paling tidak 3 hal pokok. Yang pertama adalah otonomi daerah, baik itu menyangkut urusan wajib maupun urusan pilihan, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Karena itu kami, Bapak-Ibu sekalian, juga ingin menyampaikan beberapa hal bahwa DPD dalam waktu-waktu ini kami sering diberi atau diminta keterangan oleh MK terkait apabila ada pengujian undang-undang. Nah, tentu kami berkepentingan untuk bisa memberikan pandangan sesuai dengan keterlibatan kami dalam pembahasan undang-undang maupun terkait dengan materi-materi yang dijadikan uji materi. Mudah-mudahan untuk sekalian dengan ini kami pada prinsipnya mendukung dan siap bersama-sama untuk agenda hari ini, baik untuk dalam rangka evaluasi saja tahun 2025 maupun untuk juga seandainya kita mau masuk kepada prioritas 2026 dan penambahan usulan untuk long list 2025-2029. Kurang lebihnya itu sebagai gambaran kami hadir di sini dari PPU. Pertama di sebelah kiri saya ada Pak Waka, Pak Dr. Geral, senator dari Maluku Utara. Di sebelah kiri saya ada Ibu Sewitri, senator dari Riau. Kemudian paling kanan ada Pak Ashari Cage, beliau senator dari Aceh, dan saya sendiri Abdul Holik dari Jawa Tengah. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menutup dengan pantun pendek. Ikan hiu dari Laut Sulawesi. Bapak Ibu, kami datang siap untuk berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Jadi Pak Ketua PUU, waktu evaluasi PPUU ya, waktu evaluasi tahun 2024 kemarin itu, saya itu kan dengarnya itu kan bukan prihatin ya, cukup ya ini juga merasa harus perlu DPD itu menyelesaikan minimal 1 gitu kan. Tapi ternyata 1 dapat 4 yang dibereskan kan gitu. Tapi begini Bapak, bahwa yang Bapak ini baru tahap penyusunan Pak. Ada 2 tahap meaningful Pak. Meaningful pada saat penyusunan dengan meaningful saat tahap pembahasan itu berbeda Pak. Meaningful kan bermakna Pak. Bermakna Pak. Maknanya Bapak sudah dapat belum? Kalau maknanya sudah dapat berarti Bapak dapat surprise. Nah kalau surprise-nya belum dapat berarti belum dapat maknanya Pak. Kalau belum dapat maknanya berarti belum selesai Pak. Begitu. Nah ini sekarang Bapak dan Ibu itu kan dipanggilnya senator. Kalau kami dipanggilnya legislator Pak. Legislator itu memang tengah membuat undang-undang Pak. Ini kan model baru senator bikin undang-undang Pak.
Ya tapi let's say, oke lah, ada satu ini Pak, menurut saya Bapak belum selesai, tapi kemudian coba kita dorong, nanti kita bisa konsultasi Pak. Kan Bapak ujungnya mengatakan tadi, mari kita berkolaborasi, ya kan? Berkolaborasi tidak mesti berebut-rebut, ya Pak. Biarkan yang prioritas yang mengejarnya, ya. Nanti peran DPD dalam pembentukan penyusunan undang-undang bagaimana? Pelan-pelan Pak, nanti kita perjuangkan sama-sama Pak. Ya kan, kita pimpinan di Balik ini sudah memperjuangkan minimal 1, udah gol. Bapak 1, 4 dimasukin. Ya, tapi oke lah Pak, good ya. Tepuk tangan untuk DPD PPU para senator kita Pak. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya untuk pandangan dan tanggapan dari anggota Balik. Karena ini cukup banyak. Bagaimana saya minta pendapat kalau kita per fraksi Pak, ya nanti per fraksi satu. Kalau memang waktunya masih ada lagi kita balik lagi satu lagi begitu ya Pak. Jadi bisa 1 fraksi, bisa 2, bisa 3. Seperti itu Pak ya. Kita mulai dari PDI Perjuangan, siapa Pak? Yang mewakili? Kapoksi dulu ya Pak Nyoman, silakan Pak. Pimpinan beserta seluruh anggota Dewan yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran, kami ingin menyampaikan beberapa hal langsung ke hal-hal yang menjadi poin usulan dan pembahasan kita. Di dalam prolegnas tahun 2025 yang menjadi prioritas kita, dalam poin 35, dalam nomor urut 35, ada rencana undang-undang tentang narkotika dan psikotropika. Ini mohon juga karena ini carry over dan ini overrun dan di dalam prolegnas adalah usulan pemerintah, mohon ini juga didorong terus Pak Menteri, karena persoalan yang satu ini luar biasa, persoalan narkotika dan psikotropika ini luar biasa pengaruhnya dan makin menjadi-jadi persoalannya. Bentuk transaksi, cara penyebaran, dan lain sebagainya makin beragam dan makin susah untuk dikendalikan. Oleh karena itu ini akan menjadi fokus juga dari pihak pemerintah. Yang kedua adalah dalam prolegnas prioritas juga masuk tentang rancangan undang-undang tentang masyarakat adat. Ini adalah undang-undang yang sudah sangat lama, dari ganti presiden ke presiden sudah 12 tahun, sudah diusulkan juga oleh Bapak Ibu dari DPD RI, dan di sini juga atas usulan DPR. Sampai hari ini undang-undang ini belum ada kejelasan. Padahal sesungguhnya kalau Republik ini mau berterima kasih, maka yang pertama-tama kita harus berterima kasih adalah kepada masyarakat adat. Karena sebelum NKRI berdiri, masyarakat adat ini sudah ada. Dan di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 di situ disebutkan negara mengakui, negara menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat adat yang masih ada. Jadi banyak kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada. Sesungguhnya ini adalah mandatoris dari Undang-Undang Dasar. Harusnya kita segera wujudkan itu. Mereka yang merawat air, mereka yang merawat hutan, mereka yang merawat udara, mereka yang merawat kebudayaan, harusnya kita berikan porsi yang lebih terhormat. Kira-kira gitu. Saya mohon DPR, Baleg untuk segera melakukan hal ini. Yang ketiga, berkaitan dengan persoalan rancangan undang-undang perampasan aset, sesungguhnya di dalam rencana jangka panjang DPR RI itu sudah masuk dalam urut 83, long list jangka panjang 2025-2029. Jadi sudah masuk sesungguhnya, memang belum menjadi prolegnas prioritas. Jadi kalau Pak Ketua tadi sudah menyampaikan bahwa undang-undang ini akan menjadi prolegnas prioritas di tahun 2025, jadi mulai evaluasi ini kita akan jadwalkan. Tentu
fraksi PD Perjuangan, Poksi, memberikan dukungan agar ini dibahas. Tentu harapan kami agar undang-undang memenuhi harapan semua pihak. Jadi mendengar semua pihak harus dilakukan agar semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara, berkontribusi terhadap undang-undang ini, dan kualitas dari undang-undang ini bisa kita banggakan dan bisa diterapkan dengan baik. Kira-kira begitu, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman. Ya, ada dua hal tadi, psikotropika sama perampasan aset masyarakat adat. Ya. Masyarakat adat itu inisiatif perorangan ya, anggota ya. Iya. Iya. Nanti saya terang. Ya. Karena kemarin saya udah rapat. Oke. Selanjutnya Pak Firman, Golkar. Tadi udah tunjuk tangan makanya. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat dan para wakil ketua Badan Legislasi yang saya hormati, Pak Menteri, beserta jajarannya yang saya hormati, sahabat-sahabat kami dari DPR RI dan kawan-kawan anggota Badan Legislasi yang saya muliakan. Pertama, kami menyikapi bahwa evaluasi prolegnas di DPR ini adalah sangat penting. Karena untuk meningkatkan kinerja legislatif dan memastikan bahwa rancangan undang-undang atau RU yang disusun mendukung sistem hukum nasional yang lebih baik. Dan kedua tentunya adalah evaluasi ini juga perlu dilakukan mengingat bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto baru berjalan belum ada 1 tahun, namun tantangan dan dinamika masyarakat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ini juga menjadi bagian penting yang harus menjadi perhatian kami dan concern kami dari fraksi Golkar tentunya. Pertama yang harus kita prioritaskan adalah terima kasih dulu kepada Pak Menteri yang tadi telah menyepakati untuk menyetujui inisiatif DPR, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset, dan kedua juga terkait dengan masalah RU Kawasan Industri dan RU Kamar Dagang Indonesia. Kenapa ini menjadi penting? Karena pemerintah Bapak Presiden Prabowo ini jelas di dalam pidatonya mentargetkan terhadap pertumbuhan 8%. Namun kita hampir saja lupa bahwa ada berbagai regulasi undang-undang yang memang belum bisa mendukung sepenuhnya terhadap cita-cita pertumbuhan daripada 8% tadi. Sehingga perlu adanya sebuah evaluasi dan undang-undang ini menjadi bagian penting. Dan yang kedua juga kami menekankan kembali bahwa industri adalah tulang punggung daripada perekonomian nasional. Sehingga ini menjadi bagian yang harus kita perhatikan, terutama akhir-akhir ini ada fenomena ambruknya perusahaan-perusahaan besar seperti pertekstilan, kemudian juga hampir nyaris tidak pernah terlihat oleh kita komoditi-komoditi yang sangat strategis, antara lain waktu kemarin kita menerima ada singkong dan sebagainya. Ini juga menjadi bagian. Oleh karena itu perlindungan komoditi strategis ini juga menjadi perhatian kami agar bagaimana peningkatan kejahatan dari sektor-sektor ini juga bisa mendukung terhadap pertumbuhan nasional kita. Dan kemudian yang lebih utama adalah terhadap masalah swasembada pangan dan swasembada energi. Ini juga menjadi bagian utama yang menjadi perhatian kami. Oleh karena itu pimpinan kami mengusulkan terhadap RU yang sudah masuk di dalam prolegnas ini juga bisa menjadi prioritas, terutama pangan, kemudian komoditi strategis, dan kemudian juga pertekstilan. Ini juga menjadi bagian penting, perindustrian juga menjadi salah satu yang utama, karena ini adalah untuk mendukung pertumbuhan 8% yang kami sampaikan tadi. Jadi ini kira-kira yang kami sampaikan, karena nanti tentunya akan dibentuk panja, detailnya nanti kami akan mengusulkan secara resmi dari fraksi tentunya, undang-undang apa saja yang akan kita usulkan menjadi skala prioritas, dan ini adalah sebagai tanggapan kami betapa pentingnya evaluasi prioritas ini dalam rangka untuk kinerja pemerintah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
kasih. Selanjutnya dari fraksi Gerindra. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua beserta seluruh pimpinan, teman-teman anggota Balik yang saya muliakan, Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang kami banggakan, teman-teman PPU dari DPD RI yang kami hormati beserta seluruh hadirin yang kami muliakan. Izin saya menyampaikan sedikit tentang revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin mereview sedikit, ingin menyampaikan bahwa menyangkut dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, mungkin sejak sudah masuk dalam prolegnas itu sejak 2019-2024. Malah alhamdulillah periode 2019-2024 saatnya Pak Ketua masih di Balik, Pak Menteri masih di Balik, itu kita sudah masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2023. Karena di samping Otsus yang akan segera berakhir, juga ada beberapa pasal yang tereliminir oleh keputusan MK. Maka alhamdulillah kemarin periode ini juga masuk kembali dalam prolegnas, long list prolegnas 2019-2024. Maka pada kesempatan ini, mengingat kemarin waktu masuk 2023, kita mau bahas ada sedikit kendala di pemerintahan Aceh, di DPR Aceh, sehingga waktu itu Pak Supratman, Pak Menteri sebagai Ketua sudah koordinasi, tapi ada sedikit kendala, kita tidak bisa sahkan. Maka alhamdulillah di tingkat DPR Aceh telah menyelesaikan dan telah mengirim hal itu kepada kita DPR. Maka pada kesempatan ini tadi saya melihat hanya 3 prolegnas prioritas yang masuk dari Balik. Maka saya mohon, saya berharap agar revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh masuk dalam prolegnas prioritas kali ini. Ini penting Bapak Ketua, teman-teman sekalian, saya mohon dukungan agar segera kita bahas. Karena di samping memang Otsus yang akan berakhir 2026, banyak pasal lain yang harus kita perbaiki, ditambah lagi pasal-pasal yang telah tereliminir oleh MK. Ini saya mohon agar masuk dalam prolegnas prioritas kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk tahun ini ya. Ya, nggak apa-apa, nanti kita akumulasi dengan kumulatif terbuka tadi ya. Ya, kumulatif terbuka Ketua. Terima kasih. Oke, selanjutnya fraksi Nasdem, silakan. Saya Ketua. Hah? Saya. Fraksi Nasdem suruh bicaranya saya. Makasih Pak Ketua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Badan Legislasi dan juga dari yang terhormat DPD RI dan yang terhormat pemerintah, Pak Menteri Hukum. Dari fraksi Nasdem sekaligus juga pertama ya ingin melaporkan progres terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat, Pak Ketua. Karena itu adalah usulan anggota dan kebetulan di dalam usulan anggota itu mayoritas fraksi Nasdem dan fraksi PKB. Jadi sekaligus kami laporkan di sini supaya juga jangan ada salah persepsi, kita sudah menyelenggarakan rapat penyusunan RUU. Jadi karena itu anggota dia disusun oleh anggota bukan oleh Badan Legislasi. Nanti harmonisasi dan sinkronisasinya itu di Balik Pak Ketua. Jadi bukan tidak pernah rapat, sudah rapat. Dan kita akan jadwalkan, tadi saya sudah minta juga kepada tenaga ahli untuk kita sekali lagi karena ada aspek HAM. Pada waktu itu kita masih dari sisi budaya. Nah, jadi kita nanti akan rapat lagi. Jadi kalau Pak Nyoman dan kawan-kawan dari fraksi lain ingin ikut dalam rapat penyusunan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat agar mendaftarkan diri menjadi pengusul. Jadi nanti ketika rapat supaya bisa terundang. Nanti mungkin kalau udah harmonisasi, sinkronisasi baru DPD pasti kita bersama ya karena itu kan terkait dengan daerah.
Nah, yang kedua Pak Ketua, terkait dengan tadi usulan Pak Menteri untuk Prolegnas 2026, saya pikir ada satu tahapan yang harus kita tempuh juga, bahwa kita harus bersurat ke AKD, komisi-komisi, dan juga ke fraksi dan ke anggota, apabila mereka memiliki usulan RUU untuk dimasukkan ke dalam 2026. Jadi artinya kita tidak mungkin juga gitu langsung menetapkan sendiri tanpa mendengar usulan dari komisi-komisi dan fraksi-fraksi. Nah, yang ketiga, dari fraksi Nasdem setuju untuk 3 rancangan undang-undang itu masuk ke dalam Prolegnas 2025 yang tadi sudah Pak Ketua bacakan, yaitu perampasan aset, kawasan industri, dan Kadin. Sekaligus juga supaya tidak menambah jumlah RUU prioritas 2025, mungkin juga kita lakukan evaluasi kalau yang di prioritas 2025 ini mana yang kita harus buat ke long list lagi Pak Ketua. Jadi supaya jangan nanti jumlahnya bertambah tapi toh waktu tidak cukup untuk kita menyelesaikan rancangan undang-undang yang sudah ada di prioritas 2025 itu. Ya, maksud saya ditukar. Jadi misalnya kalau kawasan industri dan Kadin mungkin ada keterkaitan dengan perindustrian misalnya Pak Ketua. Berarti perindustrian mungkin tidak lagi di prioritas 2025. Nanti kalau ketika kita rapat Prolegnas 2026, bisa saja kita masukkan ke 2026. Jadi jangan nanti menjadi PR yang tidak selesai, kira-kira begitu Pak Ketua. Lalu mungkin di sini sekaligus karena ada Pak Menteri Hukum, saya juga mau bertanya terkait dengan rancangan undang-undang yang carry over. Statusnya carry over dalam Prolegnas tahun 2025, mungkin bisa Pak Menteri menjelaskan, karena dari yang kami lihat dari 5 rancangan undang-undang carry over, baru 1 rancangan undang-undang yang sudah dilanjutkan pembahasannya, yaitu RUU tentang kepariwisataan di Komisi 7. Sedangkan ada 4 rancangan undang-undang yang masih belum ditindaklanjuti, yaitu RUU tentang energi baru terbarukan, RUU tentang hukum acara perdata, RUU tentang narkotika dan psikotropika, dan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Pilkada. Jadi mungkin nanti supaya kita juga tahu bagaimana status carry over ini. Demikian Pak Ketua dari fraksi Nasdem, terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Nanti Pak Menteri mungkin ada saran lagi, silakan Pak. Tadi kalau bisa mau cepatnya gimana teknisnya gitu supaya 2026 bisa kita sudah kerjakan di sekarang ini gitu. Selanjutnya ke fraksi PKB, Pak DJ. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan segenap anggota yang kita cintai, Pak Menteri, beserta seluruh jajaran yang kita sayangi. Yang pertama adalah fraksi PKB terima kasih karena sejalan ya. Jadi sejalan dengan usulan fraksi PKB memang ada 3 RUU yang kita usulkan, ya, termasuk RUU perampasan aset, RUU Kadin, dan RUU kawasan industri. Ya. Kita berharap kalau memang nanti RUU perampasan aset disetujui menjadi inisiatif balik, harapan dari fraksi kami adalah agar pembahasan ini bisa segera dilakukan, ya, dengan dibentuknya panja atau bisa melibatkan secara penuh partisipasi masyarakat. Ya. Yang terhormat sahabat DPD. Nah, yang kedua ya RUU Kadin itu penting karena situasi politik ekonomi sudah sangat berubah, sementara RUU ini kan sejak tahun 80-an belum pernah ada perubahan. Nah, tinggal ada satu pimpinan Pak Menteri, tambahan harapannya bisa masuk shortlist ya, tapi mudah-mudahan bisa masuk di 2006 yang kami anggap sangat penting, yaitu revisi Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Meskipun ini 2 kali revisi, tetapi ada
satu unsur yang sangat penting karena menyangkut masa depan kita, yaitu karena revisi yang udah ada itu belum memasukkan pengaturan perlindungan anak dalam memanfaatkan internet atau fasilitas digital ya. Karena pengaruh negatif lemahnya pengaturan penggunaan teknologi digital ini terhadap perkembangan anak dari data BPS ya. Anak usia dini itu hampir 35% yang mengakses. 25,5% bahkan 0 sampai 4 tahun usianya. Sisanya hampir 55% itu usia 5 sampai 6 tahun ya. Belum lagi maraknya penyebaran konten pornografi anak. Belum lagi hasil dari analisa para ahli terhadap kecerdasan, terhadap kreativitas, terhadap perkembangan masa depan mereka menjadi sangat urgent ya. Kalau ini nggak segera kita bahas, kita perdalami, bahkan di negara lain kan sudah mengambil kebijakan, bahkan usia 14 tahun itu dibatasi ya. Nah mudah-mudahan urgensi ini juga dirasakan oleh kita semua, sehingga termasuk oleh pemerintah, sehingga bisa sama-sama membantu ya, pimpinan agar bisa segera diwujudkan. Terakhir, harapannya RUU Masyarakat Adat dan PPRT mudah-mudahan bisa selesai tahun ini ya, dan dengan sangat senang hati berharap mohon fraksi lain juga bisa masuk sebagai pengusul. Pak Jenderal gabung di Masyarakat Adat biar Pak Kapoksi biar semakin komprehensif pembahasan ini, karena terutama bersama dengan DPD ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daniel Johan. Selanjutnya fraksi PKS. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Badan Legislasi serta Bapak Ibu anggota Badan Legislasi, Pak Menteri beserta seluruh jajaran, Pak Ketua PUU beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu anggota DPD RI, serta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, terima kasih. Kita bersyukur kita punya kesempatan untuk melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan pencapaian target-target dari Program Legislasi Nasional 2025. Fraksi PKS memandang ada beberapa hal yang barangkali bisa menjadi catatan. Pertama, kita mendapatkan laporan bahwa ada 27 rancangan undang-undang yang masih tahapan penyusunan. Padahal ini tinggal beberapa bulan lagi kalau kita bicara tahun 2025. Kemudian kami juga melihat ada beberapa rancangan undang-undang misalnya yang sudah ada surpresnya yang juga belum kita, ini otokritik terhadap diri kita lah ya. Ada yang sudah ada surpresnya tapi belum kita bahas. Kemudian juga ada yang tadi disampaikan oleh Bang Martin, ada yang carry over tetapi juga belum dibahas. Padahal namanya carry over kan sebenarnya untuk dipercepat pembahasannya. Kemudian ada yang sudah selesai di Badan Legislasi seperti rancangan undang-undang koperasi maupun juga statistik yang belum diparipurnakan untuk menjadi inisiatif DPR. Ini menurut saya juga menjadi bagian yang perlu kita evaluasi bersama, persoalannya ada di mana sehingga kita bisa lebih produktif dan menyelesaikan banyak undang-undang yang bisa kita selesaikan dengan lebih cepat. Kemudian juga fraksi PKS memandang ada beberapa hal yang karena kita membahas tentang Prolegnas 2025, kami sepakat untuk usulan perubahan kedua, tambahan pembahasan RU tentang di Prolegnas 2025 tentang rancangan undang-undang perampasan aset, rancangan undang tentang Kamar Dagang dan Industri serta rancangan undang-undang tentang kawasan industri menjadi usulan Prolegnas prioritas 2025. Konsekuensinya adalah mari kita sama-sama meriksa kembali mana sih sebetulnya yang tadi 27 yang disusun yang menjadi kewenangan komisi maupun juga AKD yang belum mulai untuk dibahas, sehingga
kalau ternyata belum mulai, apakah tidak lebih baik ini dipindahkan ke Prolegnas 2026. Jadi Prolegnas di 2026 ini sebaiknya nanti kita akan bahas setelah kita menyisir, sebagaimana yang tadi Pak Ketua sampaikan, menyisir yang di 2025 ini mana yang kira-kira bisa selesai, mana yang kita ya minta maaf geser ke 2026 dan seterusnya. Kita juga melihat ada yang urgent, misalnya tentang rancangan undang-undang yang tadi disampaikan Pak Menteri tentang pekerja platform, ada ojek online dan lain sebagainya, itu kan basisnya platform. Statusnya nanti akan seperti apa saat yang bersamaan Komisi 9 sedang menyusun rancangan undang-undang tentang ketenaga kerjaan. Jadi memang ada banyak yang kita perlu bahas lebih dalam untuk kita lihat sinergikan, memastikan bahwa satu, pengaturannya tidak akan tumpang tindih, kedua memang kita memastikan urgensinya yang lebih perlu kita selesaikan lebih cepat, dan juga perlu mengajak teman-teman di komisi untuk memastikan penyelesaian penyusunan itu sehingga bisa segera diharmonisasi dan bisa diparipurnakan. Saya pikir itu yang bisa disampaikan fraksi PKS. Mudah-mudahan dengan evaluasi ini kita juga bisa menguatkan langkah-langkah ke depan. Oh ya, satu lagi, rancangan undang-undang tentang BUMD juga menjadi bagian yang sangat penting untuk kita bahas. Tapi nanti kita perlu diskusikan kapan dia. Saya rasa kalau kita bisa memulainya di awal 2026 menjadi bagian yang sangat penting, dan menetapkan siapa yang akan membuat draft dan naskah akademik. Karena sependek ingatan saya, semua yang disebutkan sebagai prolegnas pada tahun tertentu, prolegnas prioritas adalah yang sudah memiliki draft dan sudah memiliki naskah akademik. Maka mari kita sama-sama sudah segera menyiapkan itu agar ketika kemudian masuk dalam prolegnas prioritas syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lydia. Selanjutnya fraksi PAN, yang bersilakan. Pak Saleh lah. Ya, silakan Pak Saleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Badan Legislasi yang saya hormati, saya muliakan. Bapak Ibu dari DPD, PUU tadi ya, PPUU ya, yang hadir. Yang saya hormati Bapak Menteri, mewakili pemerintah yang hadir bersama dengan kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dari usulan program legislasi yang diusulkan tadi oleh, katakanlah secara institusional oleh DPR, ada 3 tentu. Ini adalah satu hal yang saya kira sangat penting ya, karena kita harus sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan seluruh proses kerja-kerja DPR yang ada saat ini. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama, rancangan undang-undang perampasan aset, yang kedua rancangan undang-undang Kadin, dan yang ketiga adalah rancangan undang-undang kawasan industri. Berkenaan dengan ketiga ini tentu fraksi Partai Amanat Nasional akan ikut tentu secara sungguh-sungguh untuk membahas ketiga undang-undang ini. Namun khusus untuk rancangan undang-undang kawasan industri, tentu saya akan melaporkan dulu sedikit kerja legislatif atau yang dikatakan pembahasan undang-undang yang tadi disebut, yaitu undang-undang kepariwisataan yang sudah diamanahkan ke Komisi 7. Sekarang ini rancangan undang-undang kepariwisataan itu sudah selesai, tim SIN-nya sudah selesai. Nanti tinggal kami akan raker, sudah dijadwalkan tanggal 11, lusa. Jadi kalau sudah raker berarti seluruh proses pembahasan undang-undang itu sudah selesai. Nanti kami akan kirimkan draftnya ke pimpinan DPR, dan seterusnya proses administrasi dan juga proses legislasi yang berkenaan dengan itu untuk disahkan sebagai undang-undang tentu akan kita tunggu jadwal yang akan dibuat oleh pimpinan DPR. Jadi karena itu adalah undang-undang carry over, jadi seluruh prosesnya itu sudah selesai sebetulnya. Jadi kemarin tinggal pembahasan dengan pemerintah dan itu sudah selesai. Nah karena itu tentu karena undang-undang kepariwisataan sudah selesai, berkenaan dengan usulan kita tadi DPR akan membahas 3 undang-undang prolegnas yang baru, maka tentu sebagai pimpinan di Komisi 7 saya berharap
ada undang-undang strategis lain yang tentu berkenaan dengan tugas fungsi dari Komisi 7 yang bisa didelegasikan dari DPR. Dalam hal ini dari 3 tadi, yang saya kira yang paling tepat dibahas di Komisi 2 adalah rancangan undang-undang kawasan industri. Karena memang Kementerian Perindustrian itu adalah mitra kerja dari Komisi 7. Jadi melalui forum yang berbahagia ini tentu saya berharap nanti pimpinan bisa katakanlah membuat gambaran umum lah. Kira-kira nanti dari 3 ini kan sudah kelihatan yang paling pas. Misalnya seperti rancangan undang perampasan aset itu AKD yang akan bahas apa, rancangan undang-undang kawasan industri AKD-nya apa, dan juga rancangan undang-undang KADIN ini AKD-nya apa gitu. Jadi khusus untuk kawasan industri sekali lagi atas nama pimpinan Komisi 7 dan juga Komisi 7 berharap supaya undang-undang ini bisa didelegasikan kepada kami karena tugas legislasi kami di sana insya Allah sudah selesai setelah nanti rancangan undang kepariwisataan ini selesai. Kemudian yang kedua, Pak Ketua, ada beberapa isu saya kira yang perlu didalami juga oleh kita di DPR, yaitu terkait dengan jaminan sosial. Jaminan sosial yang sekarang ini menjadi fokus perhatian kita adalah soal Undang-Undang BPJS atau Undang-Undang Jaminan Sosial yang saya kira itu perlu untuk dibaca kembali agar sesuai dengan situasi dan perkembangan terkini. Karena ada banyak hal yang saya kira di sana yang harus disesuaikan, dikontekstualisasi dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi kita tahu bahwa sampai sekarang BPJS Kesehatan secara khusus itu masih sering defisit. Dan bahkan setiap tahun anggaran yang dipakai untuk membiayai BPJS Kesehatan dari APBN itu jumlahnya lebih dari 46 triliun. Nah sementara hasil yang didapatkan dari situ untuk katakanlah menambah modal pemerintah dalam hal ini untuk membiayai program tersebut masih kurang. Nah tentu harus ada aspek-aspek lain yang saya kira yang sangat rumit untuk diterangkan satu persatu dalam kesempatan ini. Tetapi kalau kita mau melakukan reformulasi terhadap pemberian jaminan sosial kepada masyarakat agar masyarakat bisa dijangkau secara keseluruhan, maka tentu yang perlu dilihat adalah ya undang-undangnya. Jadi saya kira salah satu undang-undang yang sangat strategis dan sangat penting di masyarakat kita adalah undang-undang tentang jaminan sosial ini. Nah kemudian tentu kami juga mendukung bagaimana agar DPR memiliki inisiatif lain membahas undang-undang yang katakanlah dibutuhkan oleh masyarakat luas, terutama dalam memberikan jaminan bagaimana agar akses terhadap tenaga kerja, akses terhadap lapangan pekerjaan lebih luas, sehingga dengan demikian apa yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini yang kebutuhan mereka bisa dipenuhi dengan baik. Dan itu saya kira ada di banyak tempat, AKD-AKD kita juga sudah banyak yang mengerjakan itu, tetapi mungkin harus dicari 1 atau 2 undang-undang yang berkenaan dengan itu, sehingga dengan demikian tuntutan masyarakat kita bisa dipenuhi. Saya kira itu saja Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah cukup ya, karena udah mau dekat jam 4 ini Pak, ya kan? Demokratnya belum ada yang datang. Belum ada kan? Oh ulang tahun, ya betul. Oke, baik. Dari pimpinan mungkin silakan Pak Doli. Doli dulu. Dari ujung ke kiri, ke tengah, baru kanan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Saudara Menteri Hukum beserta seluruh jajaran, pimpinan Badan Legislasi, dan pimpinan Panja Undang-Undang ya. PPUU DPD RI, dan seluruh Bapak Ibu peserta rapat. Pertama, saya kira saya mau, kalau soal usulan 3 rancangan undang-undang yang perlu dibahas, dimasukkan di Prolegnas 25, saya kira saya catat hampir semua fraksi dan juga pemerintah dan DPD RI setuju. Tadi rancangan undang-undang perampasan aset, kemudian rancangan undang-undang KADIN dan kawasan industri. Nah, tapi dari awal saya kira kan kita sepakat bahwa dalam penyusunan ini
kita itu memenuhi konsep bukan menyusun daftar keinginan tapi daftar kebutuhan. Dan munculnya 3 ini saya kira juga merespon bahwa apa yang berkembang dinamika di masyarakat kita, memang kita membutuhkan 3 rancangan undang-undang itu kita masukkan di dalam shortlist 2025. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, judul rapat kita hari ini adalah evaluasi Prolegnas tahun 2025. Jadi tetap memenuhi prinsip soal kebutuhan itu, tinggal kita menyusun. Nah, nanti diingatkan Pak Ketuanya nih. Jadi saya mengusulkan bahwa hari ini, sore ini saya kira kita memulai pembicaraan awal tentang evaluasi. Kita sudah dengarkan tadi semua pandangan baik dari pemerintah, PPU DPD RI, maupun seluruh anggota atau yang mewakili fraksinya masing-masing, yang kemudian wujudnya itu kan nanti adalah perubahan atau revisi list, baik itu long list maupun short list, yang nanti kita akan diskusikan lagi kemudian, mana yang short list 2025, mana yang 2026. Yang tadi saya menangkap bahwa kalaupun kita memasukkan 3 yang short list itu, maka kemudian kita juga harus mengevaluasi shortlist yang selama ini menjadi tanggung jawab kita, kalau kita sepakat, gitu. Nah, yang kedua adalah kita sudah mulai membicarakan tentang shortlist 2026. Nah, oleh karena itu Pak Ketua, saya mengusulkan, jadi yang sudah kita putuskan kemarin itu adalah ada 41 rancangan undang-undang yang masuk shortlist 2025, baik itu usul dari masing-masing komisi, kemudian Balek maupun pemerintah. Yang khusus untuk Balek ada 12. Saya sudah cek tadi, yang sudah kita selesaikan 2, 4 sedang ongoing, ya kan? Berarti ada 6 yang memang sepertinya dalam tanda petik tidak mungkin kita selesaikan sampai bulan Desember ini. Nah, sama juga dengan komisi-komisi, saya kira juga nanti kita harus review Pak Ketua, dari 41 kurang 12 yang diserahkan jadi tanggung jawab komisi itu saya catat ada 15. Ya, 15. Nah, yang setahu saya yang baru selesai itu undang-undang haji, kemudian komisi 3 undang-undang KUHP sedang ongoing, terus kemudian penyiaran juga saya kira belum juga, masih jalan. Jadi banyak sebetulnya yang kita harus perlu dapat informasi dari masing-masing komisi. Nah, oleh karena itu hari ini kesimpulannya adalah usul saya, kita menerima yang tagih itu sebagai usul prioritas. Nah, soal nanti kemudian bentuk wujud evaluasinya dalam list seperti apa, saya usulkan ada rapat berikutnya, apakah panja ya untuk menyusun 2025 maupun kita menyusun yang 2026. Yang tentu kalau ada hal yang baru yang belum pernah masuk selama di long list, ya kita masukin long list dulu. Gitu. Sehingga nanti kita juga betul-betul ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama DPR, ya tentu bersama dengan pemerintah dan DPD RI. Jadi teman-teman komisi juga harus paham, termasuk yang disampaikan Pak Saleh tadi itu kan, kalau ada rancangan undang-undang baru nanti pendistribusian ke komisinya atau AKD yang lain seperti apa. Jadi itu Pak Ketua usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jenderal Sturman, Pak Jenderal Starman. Ya, terima kasih pimpinan yang luar biasa, Bapak Ibu anggota Balek, yang saya hormati Pak Menteri yang gagah berani, dan dari PPU DPD RI yang hadir pada hari ini 4 orang. Saya melihat dan mendengarkan apa yang kita usulkan tadi. Saya berpikir waktu tinggal tidak lebih dari 3 bulan
dipotong reses dan hari libur. Kita hanya punya waktu tidak lebih dari 30 hari untuk hari kerja sampai dengan Desember. Kalau kita hanya seperti ini, biasa-biasa saja, 1 hari 1 panja, saya yakin dan percaya Pak Ketua dan Pak Menteri yang gagah berani, nggak mungkin selesai Pak. Kalau begini modelnya. Sehingga saya menyarankan, kita buat ada 2 panja 1 hari yang langsung bekerja. Silakan manapun yang dipilih. Dan meaningful participation atau RDP maupun RDPU itu kita tingkatkan Pak. Bisa langsung live, maksud saya daring maupun luring. Sehingga kalau kita seperti 30 hari ini kita pakai hanya cuman 1 kali 1 hari, saya yakin dan percaya nggak mungkin selesai. Ini untuk badan legislasi saja. Lain lagi dengan yang punya pemerintah atau dengan komisi. Nah kalau demikian saya ingin kesepakatan kita bersama. 3 masuk undang-undang ini menjadi prioritas. Segera kita bahas, terserah siapapun nanti yang ditunjuk oleh pimpinan DPR yang mengerjakannya. Nah TA dari 12 rancangan undang-undang ini harus segera ada, dan plus ada 3 tadi, kalau memang mau ditarik kemanapun silakan, sudah ada segera dimintakan naskah akademik dan rancangan undang-undangnya. Kita punya kepala badan keahlian yang baru, dan itu luar biasa, saya yakin dan percaya. Ada yang baru Pak. Badan kalian nggak hadir hari ini sini Pak. Nah, yang kedua, Pak Ketua dan pimpinan kalau kita sepakati, pada saat kita evaluasi prolegnas, saran saya diundang dari masing-masing komisi Pak. Untuk mendengarkan. Kita bukan hanya mendengarkan apa saja yang diusulkan masing-masing, baik pemerintah maupun komisi atau DPD, tapi kita juga prosesnya bagaimana juga selesai tak. Karena banyak persoalan-persoalan kita di MK itu karena masalah minimum partisipasi yang belum tuntas. Dan saya juga kita berharap semua rancangan undang-undang yang dibahas di badan legislasi harus melengkapi sebaik-baiknya minimum participation. Sehingga kalau itu kita lakukan, saya yakin dan percaya kita tidak masalah membuat undang-undang. Jadi 30 hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita manfaatkan. Dari mulai jam 10, jam 1, jam 3, jam 5, dan bila perlu jam 7. Kalau Pak Menteri setuju. Kalau tidak setuju kita kurangi sampai jam 5 sore, tapi selesai jam 7. Demikian pimpinan. Dan saya yakin percaya Pak Bob Hasan ini pasti akan setuju. Karena beliau pekerjaan luar biasa. Terima kasih pimpinan. Asal ada Pak Abidin Fikri saya mau lah, nggak apa-apa. Karena Pak Abidin Fikri biar sudah capek-capek dia ngikut terus gitu kan. Itu. Baik, Pak Martin silakan atas nama pimpinan. Kalau tadi atas nama fraksi Nasdem. Saya udah. Pak Iman silakan Pak Iman. Terima kasih yang saya hormati Pak Menteri Hukum dan jajarannya, perwakilan dari PUU DPD yang saya banggakan, pimpinan dan seluruh anggota Balik. Saya tadi mencermati betul pendapatnya Pak Sturman dan ini menurut saya masuk akal. Praktis kita hanya punya 32 hari, sementara yang kita selesaikan di inisiatif DPR itu kan Undang-Undang PPMI, Koperasi Tas Statistik. Kita dalam posisi nunggu surpres dan pembahasan DIM bersama. Nah, rasa-rasanya kalau ditambah lagi PPRT, kemudian kawasan industri dan Kadin, terus apalagi, terus perampasan aset, nanti kayaknya kebanyakan. Nanti diaturlah perampasan aset di mana, kayaknya lebih pas di Komisi 3 karena KUHAP kan juga di Komisi 3 biar inline begitu. Nah, memang posisinya kita menunggu dan mudah-mudahan dalam 32 hari itu saya sepakat dibikin 2 atau 3 panja, nggak apa Pak Sturman ya? Itu lebih efektif agar produk legislasi kita lebih dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sama-sama
lebih baik. Mudah-mudahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira banyak pandangan baik dari tentang usulan prioritas yang bertambah dari usul DPRI perampasan aset, Kadin dan kawasan industri atau 3 RUU, yang kemudian ada hal yang lebih penting lagi bahwa untuk mempersingkat atau menghemat melihat waktu, Pak Jenderal Sturman tadi juga sudah menyampaikan bahwa waktu kita sampai dengan Desember ini hanya tinggal 32 hari. Maka hematnya memang usulan Pak Menteri ini perlu kita pertimbangkan secara matang-matang, tetapi kemudian sesegera mungkin gitu. Kita harus putuskan bersama. Pilihannya adalah tidak mungkin hari ini kita akan menyegerakan apa yang menjadi usulan tadi, sekalipun segera, tapi kita perlu waktu, karena kita perlu berkoordinasi dengan AKD-AKD lain atau komisi-komisi, baik itu terkait dengan evaluasi kembali lagi tadi yang menjadi existing mereka, maupun juga yang akan menjadi bagian ya kan RUU yang di tahun 2026 mendatang gitu. Sehingga ya rapat evaluasi pada hari ini kemungkinan besar kita tidak akan menyampaikan persiapan atau penetapan untuk ke paripurna ke depan. Seperti itu kurang lebihnya. Nah mungkin Pak Menteri punya pandangan, ya kan? Misalkan kita nih butuh waktu nggak mungkin 2 hari 3 hari nih. Ya, atau mungkin ada Bapak Ibu anggota. Izin Pak Ketua. Ya, Pak, selamat datang dulu Pak Bambang, Pak BBG. Ya, Pak BG rapi sekali hari ini. Oh, pelantikan, saya kira habis pelantikan Menteri. Bu Reni, Pak Abidin dulu ya sebentar ya. Pak Menteri sebentar Pak Menteri ya. Ini pandangan-pandangan biar coba, karena waktu kita 32 hari tinggal sampai Desember ini. Begitu. Silakan Pak Abidin. Interupsi dulu Ketua, perpanjang waktunya dulu supaya tadi kan jam 4. Saking seriusnya, jam 4 lewat kita perpanjang sampai 30 menit setengah 5. Silakan. Terima kasih pimpinan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Balik. Yang kami hormati Menteri Hukum dan yang kami hormati dari DPD RI. Saya kira izin Pak Ketua, semua yang dievaluasi kan sudah ada di sini posisinya di masing-masing komisi. Saya kira yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut, yang AKD ini sudah sampai mana. Nah, tinggal ini kan kira-kira bisa nggak dalam waktu masa sidang atau sebelum berakhir ini bisa terselesaikan yang sudah sampai di mana. Jadi waktu katakanlah kita tanggal 2 ya, 2 Oktober kan masa sidang ini. Nah, sampai dengan 2 Oktober itu posisi undang-undang yang di AKD itu sampai statusnya sampai di mana. Nah, ini mengkonfirmasi agar katakanlah untuk di masing-masing AKD itu bisa diperkirakan selesai katakanlah masa sidang berikut. Nah, baru kemudian apa yang disampaikan oleh pemerintah dan juga pimpinan tadi terhadap 3 undang-undang itu ya bisa kita langsung tetapkan, masukkan berdasarkan evaluasi laporan dari posisi terakhir dari undang-undang yang di AKD. Saya kira itu lebih ininya. Jadi kalau ini kan masih proses penyusunan ini apa ininya? Sudah rapat atau belum? Atau sampai di mana itu maksudnya? Dikonfirmasi lebih lanjut lah itu. Saya kira itu pimpinan untuk mempersingkat. Mungkin bisa juga secara ofisial untuk kita memberikan surat ke masing-masing AKD. Kalau katakanlah dia sudah sidang, sudah berapa kali sih rapatnya? Apa sudah dipanjakan atau hanya posisinya semacam apa begitu kan? Di masing-masing di komisi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Reni, silakan. Iya, terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota Badan Legislasi, Pak Menteri dan jajarannya. Jadi saya kira sudah cukup jelas ya
secara substansi mana yang disepakati untuk bisa ditarik di Prolegnas 2025 untuk dibahas tadi sudah cukup jelas. Tinggal ini Pak Ketua, kalau tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa pada rapat evaluasi sore hari ini belum bisa memutuskan, menurut saya perlu disepakati batasan waktu. Karena sisa hari sampai 2025 ini kan tadi sudah dihitung ada berapa hari kerja dan sebagainya, sehingga segera dirapatkan panja, kemudian diplenukan untuk kemudian menyepakati perubahan Prolegnas 2025. Saya usul pekan depan itu sudah selesai gitu. Apakah hari Selasa atau bahkan hari Senin sekalian gitu. Nah, itu yang pertama, sehingga kemudian ada kejelasan setelah itu. Tadi mau panja dibuat 4 kali atau berapa, kan anggota balik ini kan ada kurang lebih 90. Ya, 90 katakanlah mungkin 5 atau 4 panja, dan saat ini kan pembahasan APBN juga hampir kelar ya di komisi-komisi. Moga-moga ini nanti terkait dengan legislasi kita bisa lebih sigap lagi dan sesuai dengan target-target yang kita sepakati bersama. Jadi saya usul pekan depan harus sudah clear terkait dengan bahwa RUU perampasan aset masuk di Prolegnas 2025, segera kemudian dibahas beserta beberapa usulan RUU yang tadi disampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir saya mau nanya sama Pak Menteri terkait dengan pekerja platform, Pak. Ini mohon dijelaskan yang dimaksud tadi apa saja, karena salah satu tadi Bu Ledia sampaikan terkait dengan online ya, driver online ya. Kita di Balik ini sudah menyelesaikan perlindungan pekerja migran Indonesia, sudah selesai. Kemudian PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga, ini dalam proses mau selesai gitu. Ada juga yang banyak di masyarakat kita adalah driver online yang juga membutuhkan perlindungan. Tuntutan masyarakat terkait dengan perlindungan driver online ini juga cukup kuat gitu. Nah, ini sebagai bentuk respon kita sebagai wakil rakyat dan juga pemerintah yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Saya kira bagus kalau kemudian yang pekerja platform tadi masuk juga di situ online. Nah, kalau bisa jangan di 2026. Ya, kalau misalkan bisa juga ditarik 2025, saya kira itu juga perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira cukup dulu dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah mewakili semuanya. Kita sepakat berarti untuk menyelesaikan, menuntaskan agenda Prolegnas Prioritas 2026. Ya. Jadi hari ini kita sudah menyepakati hasil evaluasi bahwa ada prioritas 2025 dengan penambahan 3 ya. Apakah nanti 4 ya, 4 tetapi itu kumulatif terbuka Pak, Aceh itu Pak. Ya, tapi itu prioritas juga buat. Izin Ketua, ya. Saya berharap Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini kan urgent ini. Masuk jadi 2025 masuk dalam ya. Prioritas 2025 kumulatif terbuka. Ya, ya. Assalamualaikum, terima kasih. Ya, bisa diterima itu. Ya Pak. Iya Pak, Bapak. Kalau bisa jangan dua-duanya bikin Pak, satu aja nanti DPD main-main ke sini gitu Pak. Bapak ini mau dipanggil senator legislator gitu. Jadi 2 nanti kan gitu. Ya, satu-satu aja Pak nanti. Bapak kasih masukan ke kita ya. Nah, Pak Menteri. Jadi pada intinya kita sepakat Pak untuk melakukan penuntasan terkait dengan program Prolegnas Prioritas tahun 2026, tapi memang memerlukan waktu. Bu Reni, kita kalau hari Senin, kita itu ada acara considering dengan mahasiswa Himapol Indonesia bagian timur. Ya, ada kurang lebih 12 kampus berkumpul di UIN Sunan Ampel. Ya, terkait dengan RUU BPIP. Ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jangan Kamis Bu, Kamis juga kejauhan. Kita ambil Rabu ya. Senin kita Senin di Surabaya. Ya, dengan panja BPIP. Ya, panja BPIP. Yaitu nanti ada beberapa kampus ya. Surabaya ada UNER, ada Unbrau ya kan. Dari Udayana juga ada datang nanti. Dari bagian timur Himapol, Himpunan Mahasiswa Politik Nasional. Tadi kan ketua panitia datang tadi
di ruangan. Ya. Nah, demikian Pak Menteri, kira-kira mungkin Pak Menteri bisa memberikan masukan kembali. Inilah keberadaan kita, berarti rapat kita hari ini ada ya sifatnya memang bukan diskors, tetapi ada tambahan untuk di minggu depan yang berkemungkinan besar di hari Rabu. Silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih pimpinan, ketua dan anggota Balek dan PPUU DPD RI. Prinsipnya sebenarnya pemerintah ikut saja apa yang diputuskan oleh teman-teman di Badan Legislasi. Saya tadi mengusulkan itu supaya lebih efektif saja, supaya rapatnya tidak berulang-ulang. Karena toh juga nanti hasil keputusan kita hari ini kan pasti akan diparipurnakan kembali. Tapi kalau di Balek berpikiran bahwa mending 2025 dulu yang diputuskan, pemerintah ikut saja. Kan kita ikut saja apa yang menjadi agenda teman-teman di Badan Legislasi. Tapi yang penting adalah usulan pemerintah terkait dengan evaluasi prolegnas di luar yang diusulkan oleh Balek, itu juga bisa diterima. Karena ini semua yang kami usulkan sama urgennya, seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan pelaksanaan RUU KUHP kita, KUHP kita yang akan berlaku 2 Januari 2026. Kemudian ada beberapa materi muatan yang hanya mengubah, merevisi beberapa pasal-pasal tertentu. Seperti revisi undang-undang tentang merek dan indikasi geografis. Itu tidak merubah secara menyeluruh, hanya beberapa pasal saja. Untuk lebih mempermudah dan menjadikan merek maupun indikasi geografis itu sebagai kekuatan basis ekonomi kreatif kita dalam peningkatan seperti yang disampaikan oleh Pak Firman tadi. Jadi pemerintah ikut saja, Pak. Kalau dimungkinkan, sebenarnya kan evaluasinya sama nih, kayak seperti ada ingin tadi usulan Pak Nyoman, Pak Firman terkait dengan bagaimana yang carry over. Carry over terutama yang terkait usulan pemerintah. Kalau pemerintah kan tidak mungkin kami mundur nih, karena supresnya keluar. Ya kan, sekarang bolanya semua ada di DPR karena kan pembahasannya berada di gedung parlemen. Nah, kami berharap nanti DPR lah yang akan memutuskan terkait dengan semua RUU baik yang usulan pemerintah maupun yang usulan DPR yang ada sekarang di komisi-komisi, apakah mau melanjutkan atau tidak. Kan itu yang paling penting. Kalau kayak seperti Pak Abidin kan kita perlu banyak belajar. Kemarin menyelesaikan RUU Haji 2-3 hari selesai, Pak. Ya, seminggu ya, bisa gitu. Satu RUU ya, mulai dari penyusunan. Sekarang dulu Pak Abidin dulu banyak belajar, sekarang saya belajar sama Pak Abidin. Nah, karena itu sama juga yang seperti yang disampaikan Ibu Lydia ya, Ibu Lydia, saya setuju Pak. Jadi kita saling mengoreksi ya, menyangkut soal peluangnya, karena kan di pemerintah juga kadangkala ada masalah komunikasi antar lintas kementerian. Salah satu contoh umpamanya sekarang yang menjadi lama ini adalah undang-undang tentang narkotika dan psikotropika. Dulu pernah menjadi usulan DPR, kemudian ditarik menjadi usulan pemerintah. Nah, sekarang saya dengar tadi Pak Firman mengusulkan bagaimana kalau ini jadi DPR. Kami dengan senang hati, bagi pemerintah yang penting ini barang selesai. Ya kan, kalau itu mau ditarik oleh Badan Legislasi, kemudian meneruskan pembahasannya, silakan dibicarakan dengan pimpinan DPR. Bagi kami yang penting selesai, tapi tidak mungkin pemerintah tarik, kemudian untuk tidak dilanjutkan, masalahnya surat supres itu sudah keluar. Itu kesulitan pemerintah untuk kadang-kala untuk mengkoreksi ataupun menarik terkait dengan usulan yang supresnya sudah terlanjur keluar. Kami serahkan sepenuhnya keputusannya kepada parlemen. Kemudian beberapa undang-undang tadi saya setuju, termasuk Ibu terkait dengan pekerja platform ya, Bu Reni. Jadi kalau pekerja platform itu kan tidak hanya terkait dengan online, tapi juga di marketplace ya, jadi
banyak sekali yang mencakup itu. Nah, apakah ini nanti bersinggungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sementara dibahas oleh teman-teman di Komisi 9 dan Kementerian Tenaga Kerja? Nah, ini mungkin yang paling bagus adalah mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Dulu kebiasaan kita kalau mau membahas itu kan enaknya karena kita langsung berkomunikasi dengan pihak terkait. Jadi katakanlah Kementerian A, Kementerian B, atau sekarang seperti saya di Kementerian Hukum, sebelum membahas itu saya sowan dulu untuk berkomunikasi mencocokkan frekuensinya, sehingga lebih bagus. Nah, karena ini usulan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Menko Perekonomian, kami hanya meneruskan bahwa pemerintah sudah siap terkait dengan Undang-Undang Pekerja Platform. Jadi kami tugasnya kan sama dengan Badan Legislasi, meneruskan usulan dari AKD-AKD yang lain. Itu mungkin Bu Reni, jadi prinsipnya kami ikut saja, mau putuskan ini kita evaluasi Prolegnas 2025 kami ikut, tapi sekaligus juga kalau mau sekaligus untuk 2026 juga bisa. Kan sebenarnya kalau soal komunikasi antar AKD seperti halnya dengan pemerintah, harusnya sih bisa. Saya tidak tahu apakah itu dibutuhkan rapat formal atau tidak, yaitu tergantung kepada pimpinan, saya serahkan untuk melakukan itu. Dan yang terakhir, saya lupa tadi Pak, ada satu, karena ini juga carry over ini, menyangkut soal RUU tentang Bakamla, ya, Badan Keamanan Laut, untuk tetap masuk dalam prioritas tahun 2025. Saya rasa demikian Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir clear dari PPU. Mungkin. Terima kasih Pak Ketua. Semuanya jelas tadi ya Pak ya? Kan panjang. Ya. Rabu depan kita pokoknya evaluasi hari ini, evaluasi terkait prioritas 2025 dan prolegnas prioritas 2026. Baik. Nah, itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Balik, Pak Menteri dan jajaran yang kami hormati, kami muliakan. Prinsipnya juga kami dari PPU tentu mengiringi Pak, karena tentu dalam konsep tripartit pembentukan undang-undang memang porosnya akan di DPR Pak. Kami sepanjang menyangkut kewenangan DPD RI, ya kami dilibatkan baik menyusun ataupun juga membahas, kami mengikuti. Nah, yang berikutnya mungkin ingin kami sampaikan, kami juga pada prinsipnya hanya ingin mensupport Pak untuk mensupport kinerja legislasi, karena itu memang misalnya Pak untuk RUU Pemda yang nanti kami serahkan ini Pak, itu setiap kali kami bertemu dengan stakeholder di daerah ini sangat dibutuhkan oleh Pemda. Dan sebagian itu merupakan kerangka solusi untuk problem-problem sistemik yang memang sudah hampir 10 tahun tidak ada penyelesaian. Nah, karena itu kami ingin ini juga bisa berjalan. Dan kami mengikuti karena prinsipnya kalau ini RUU kemudian menjadi inisiatif DPR, ini menjadi dimnya DPD. Tapi kalau misalnya ini adalah nanti menjadi inisiatifnya DPD, kan tinggal timbal balik saja Pak Ketua, kurang lebih itu. Nah, terakhir memang karena kami itu sudah selesai seluruh prioritas yang terkait dengan kami, satu yang murni oleh DPD daerah kepulauan, 3 RUU yang beririsan dengan penyusunan dengan DPR, kami sudah selesaikan. Kami ingin juga membantu Pak. Kebetulan RUU BUMD sudah disusun, sudah ada NA dan RUU, dan kami tinggal mereview sedikit saja. Akhir bulan ini kami sudah sahkan sebagai inisiatif. Seandainya kami ditugaskan untuk itu, kami siap. Demikian Pak Ketua dan Pak Menteri dan jajaran. Oke, baik, saya kira sudah panjang lebar, semua kita satu konsepsi, satu pembulatan, ya kita sepakat semuanya bahwa hari ini kita rapat evaluasi Prolegnas 2025 yang menambahkan dan tentunya nanti akan mencabut yang existing 2025
tetapi yang masuk kami sampaikan ada 4. 1 yaitu pemerintahan Aceh, 2 adalah perampasan aset, 3 Kamar Dagang Industri, 4 kawasan industri. Dan untuk prolegnas tahun 2026 kita akan selesaikan hari Rabu tanggal 17 ya, September. Kita mengundang kementerian, PPU, DPD kembali. Mohon waktunya Pak Menteri. Moga-moga semuanya akan kita diskusikan dengan seluruh AKD. Kita akan kirim surat dan mungkin akan menghadirkan daripada AKD-AKD yang ada di DPR RI. Demikian saya kira. Pimpinan yang tadi ada kalimat yang membuat kami agak bingung. Tadi apa ada yang kata dicabut, yang dicabut Ya, apa ya? Nanti dari hasil evaluasinya Bu, kalau misalkan kita sepakat ada yang mau dicabut, supaya ada efektivitas perhitungannya dari jumlah itu. Karena kan ada penambahan di sini prioritasnya begitu. Ya. Pimpinan, satu lagi pimpinan, karena selalu yang disebut cuma 4, jangan lupa yang diusulkan oleh pemerintah untuk evaluasi 2025. Gitu. Oh masuk juga ya, makanya nanti biar yang nanti 2025 perubahannya juga kita ya. tanda tangan bareng nanti. Gitu. Ya. Ya, nanti semua kesimpulannya nanti di hari Rabu tanggal 17 September akan dibacakan plenonya dan tentunya akan diajukan, ditetapkan di dalam paripurna. Saya kira demikian rapat hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi merombak Kabinet Merah Putih Jilid 1 pada sore hari ini. Reshuffle mencakup 5 kementerian sekaligus pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Berikut adalah para menteri yang diganti. Pertama adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Berikutnya ada Menteri Koperasi yaitu Budi Ari Setiadi yang digantikan oleh Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Berikutnya Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding yang digantikan oleh Muhtarudin. Menteri dan Wakil Menteri baru yang dilantik terdiri dari Menteri Haji dan Umroh yaitu Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Dan sampai pada malam hari ini kami masih menunggu nama pengganti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Reshuffle ini dilakukan setelah evaluasi yang dilakukan oleh Presiden dengan tujuan memperkuat kinerja kabinet dan juga merespon kebutuhan baru pemerintahan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik reshuffle kabinet kali ini? Bersama saya Afiani Malik, inilah top isu pada malam hari ini di balik perombakan Kabinet Merah Putih.
Dan pemirsa, kami akan membahas lebih dalam lewat sambungan Zoom sudah bergabung Menko Polhukam periode 2019-2024, Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud MD, selamat malam. Selamat malam, Mafi. Apa kabar? Baik, Pak Mahfud, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Mahfud, kita tahu bahwa tadi sore terjadi reshuffle pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut pandangan Pak Mahfud sendiri, apa yang terjadi? Mengingat juga banyak spekulasi yang melihat reshuffle ini berkaitan dengan demo, unjuk rasa, serta kerusuhan yang terjadi di pekan lalu. Tanggapan Pak Mahfud sendiri seperti apa? Ya ini bagus, saya kasih 2 jempol. Karena begini, 2 jempol ini ya, Pak? adalah langkah yang kedua dari quick win yang dilakukan oleh Pak Prabowo pasca demo yang brutal itu. Karena begini kan, waktu itu kita semua sudah menganalisis yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini adalah membuat langkah cepat yang bisa menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, kemudian disusul jangka menengah. Jangka pendeknya itu perintahkan dengan segala risiko apapun, kebrutalan dan demo-demo itu supaya dihentikan. Itu langsung berhenti, begitu Pak Prabowo mengambil jalan keluar. Lalu langkah berikutnya, saya bilang waktu itu harus dari reshuffle kabinet. Kalau tidak bisa seluruhnya, ya ini saja yang dianggap bermasalah oleh masyarakat dan tidak tepat misalnya di tempatnya. Ini sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dan menurut saya tepat ini quick win-nya. Nanti sesudah ini ya ada langkah-langkah lanjutan pembenahan sistem misalnya politik, kemudian masalah perampasan aset, masalah pemberantasan korupsi itu lebih jangka menengah. Yang jangka pendek ini mungkin masih sekali lagi itu perlu dilakukan ya sampai Oktober depan itu misalnya pemerintahan kabinet secara lebih rasional gitu Mbak. Udah bagus ini. Kalau tadi Pak Mahfud memberikan 2 jempol gitu untuk reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sore hari ini, bisa dianggap bahwa reshuffle ini dilakukan oleh Presiden sebagai upaya untuk meredam gejolak, dan menurut Pak Mahfud apakah itu minimal berhasil dalam jangka pendek? Iya, betul. Ini untuk meredam gejolak sebagai quick win ya, kemenangan yang seketika jangka pendek agar selesai masalahnya. Karena begini kan, selama lebih 10 bulan Pak Prabowo memerintah, kita kan semua merasa bahwa aspirasi masyarakat itu tersumbat. Sepertinya Pak Prabowo tidak mau merespons dengan positif. Setiap kritik dianggap menteri saya baik-baik saja, semuanya bekerja baik, tidak akan ada reshuffle, tidak akan ada apa gitu. Sehingga rakyat kemudian, nah, kalau begitu apa gunanya kita berteriak? Maka muncul demo-demo itu. Ketika demo itu muncul, Pak Prabowo mulai membuka pintu. Iya ya, aspirasi masyarakat itu seperti apa? Nah, saya ya dan teman-teman di Jogja, beberapa guru besar selalu berdiskusi. Ini masalahnya kan aspirasi yang positif itu sepertinya satu tidak dimengerti oleh para menteri ketika disampaikan ke para menteri. Yang kedua nampaknya tidak sampai ke Pak Prabowo. Sehingga masalahnya tidak pernah beralih menjadi lebih baik. Tapi sekarang saya katakan, nah ini berhasil gitu, karena memang tuntutan yang kita rumuskan kalau di akademik, forum-forum akademik ini, Pak Prabowo harus melakukan quick win dulu, reshuffle kabinet setelah meredakan situasi. Baru sudah itu beberapa sudah dijanjikan tadi oleh Pak Yusril mewakili pemerintah akan mengubah, memperbaiki sistem politik, memberlakukan undang-undang aset dan sebagainya. Semuanya itu langkah berikutnya sesudah Oktober dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Baik. Gitu. Pak Mahfud, salah satu yang juga tadi sempat disampaikan adalah menteri yang diganti adalah Menko Polhukam, tapi kita masih menantikan sampai saat ini belum ada nama yang secara resmi diumumkan. Dan sebenarnya ada 2 nama, yaitu juga Menpora. Tapi saya fokus ke Menko Polhukam karena juga posisi ini sempat dijabat oleh Pak Mahfud di periode 2019-2024. Mengapa ini penting dan mengapa sampai sekarang belum nama itu diumumkan menurut Anda, Pak Mahfud? Itu sepenuhnya pertimbangan Pak Prabowo ya.
pastilah beliau sebagai seorang pimpinan negara sudah melakukan kajian yang mendalam dan komunikasi politik dengan semua pihak yang terkait dengan itu. Saya juga tidak tahu kenapa penting untuk diganti. Menurut saya Pak BG oke di situ gitu, sudah bekerja dengan baik gitu, tetapi terus ada pergantian, kita tidak tahu. Kita lihat aja perkembangannya. Kemudian ada informasi berikutnya yang juga sudah beredar di teman-teman wartawan ini, Pak Mahfud, soal adanya posisi Menhan Syafri Syamsuddin yang menjadi ad interim. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau ad interim itu berarti sementara, ya. Namanya ad interim itu kan antara, namanya pejabat antara sampai ada yang definitif. Menurut saya relevan di situ. Kenapa? Karena dia kan ada di lingkungan Polkam, ya. Dari situ bisa Panglima, bisa siapa saja gitu, bisa Kapolri juga sebenarnya. Tapi ini jatuh ke Menhan. Itu tidak apa-apa, dan dari segi senioritas memang Pak Syafri Syamsuddin tepat untuk memimpin yang lain dulu sebagai pejabat ad interim. Kalau kemudian masih siapa yang akan mengisi posisi ini di Menko Polhukam, Pak Mahfud, haruskah diisi oleh sipil? Juga karena kita melihat mungkin saja ini juga ingin ditunjukkan kepada oleh Pak Prabowo bahwa yang didorong juga adalah supremasi sipil, atau mungkin tokoh yang lain dari bidang yang lain di situasi saat ini pasca demo, unjuk rasa dan juga kerusuhan yang terjadi. Ya kalau kita sih yang pecinta reformasi itu memang sejak dulu mengapresiasi kalau itu diisi oleh sipil gitu ya, Polhukam itu. Tetapi kalaupun tidak sipil murni ya pensiunan dari TNI, Polri dan sebagainya, mungkin ya tidak apa-apa juga ke situ karena pada dasarnya mereka sudah sipil kalau sudah pensiunan itu. Sudah purna bakti. Ya. Pak Mahfud, dari pengalaman Bapak melihat situasi negara kita hari ini dan juga ada quick win yang ingin diraih oleh Presiden minimal untuk menjawab tuntutan dari publik dan meredam gejolak lebih jauh gitu. Sosok seperti apa yang tepat untuk mengisi peran ini? Ya, sosok yang bisa tentu mengkoordinasikan. Kalau di Polhukam maksudnya itu kan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Artinya fungsi koordinasinya tidak boleh juga terlalu agresif karena sebenarnya Menko Polhukam itu sebenarnya menteri antara jabatan antara menteri dan presiden gitu ya. Dia tidak punya kewenangan sendiri. Kalau Menko Polhukam terlalu atraktif masuk ke tugas-tugas bidang pemerintahan yang ada undang-undangnya sendiri, mungkin bukan tepat, bukan sesuatu yang tepat. Karena Menko Polhukam itu sebenarnya begini, koordinator itu artinya mengatur beberapa. Waktu saya tuh ada 14 kementerian dan badan, itu kalau ada sesuatu yang lambat ditarik agar bisa bersama. Kalau terlalu cepat ditarik ke belakang gitu agar bisa bersama lagi. Nah itu sebenarnya fungsi koordinator. Tidak bisa membuat keputusan sendiri yang kemudian mengambil alih secara sepihak tugas-tugas kementerian. Kalau itu terjadi bisa tidak harmonis gitu. Itu Mbak. Pak Mahfud, berarti tadi Pak Mahfud menjelaskan bahwa yang akan mengisi posisi ini menjadi orang yang cukup penting. Apakah menurut Bapak penting juga sebagai orang yang dekat dengan Presiden? Apakah mungkin yang dipilih juga nanti adalah tokoh yang dekat dengan Presiden? Ring satu Presiden lah, kurang lebih seperti itu Pak. Iya, dekat, mungkin bukan dekat ya. Orang yang oleh Presiden betul-betul diyakini dia punya 3 syarat. Ya, satu track recordnya benar. Yang ketiga kompetensinya benar juga. Lalu kemudian yaitu integritas. Nah kalau itu ada, tentu kalau Presiden menemukan orang yang dekat dengan Presiden. Karena kalau tidak dekat tidak tahu tingkat integritas, kapabilitas dan track record itu. Oleh sebab itu kita tunggu aja Pak Presiden nanti menentukan berikutnya apa yang akan dilakukan untuk kementerian ini. Baik,
kalau masih menunggu nama yang diumumkan, kira-kira dalam kalkulasinya berapa hari Pak supaya momentum untuk upaya Presiden meredam gejolak ini tetap masih bisa dijaga? Saya kira kalau untuk meredam gejolak ini tidak terlalu penting Menko Polhukam harus cepat ada. Gitu ya, karena sebenarnya ini kan ada di tangan aparat-aparat di bawah Polhukam, kecuali masalahnya muncul mendadak lagi, lalu koordinasi secara lebih cepat dan Menko Polhukamnya juga bisa lebih efektif, bisa dipercepat. Tapi menurut saya interim itu, saya pernah menjabat menteri interim itu sampai 3 bulan pernah. Waktu saya dulu Menko atau Pan RB, pernah juga di Menko Menfo saya 2 bulan gitu. Bisa lebih dari sebulan, bisa 2 bulan, tapi bisa juga cuma seminggu. Gitu, bisa aja. Jadi tidak perlu dikejar dalam waktu cepat ya Pak? Ya, tidak perlu. Menurut saya mencari yang terbaik dulu. Tetapi kalau saya karena Pak Presiden pernah berjanji mengatakan beri waktu saya setahun, ya jadi kira-kira ya Oktober dok. Oktober, kurang lebih seperti itu ya Pak? Sudah rapi. Iya. Iya, kalau ada reshuffle susulan juga di bulan Oktober itu perampingan kabinet atau apa gitu. Kalau mau didengar ini usul-usul masyarakat di bulan Oktober itu sudah dilakukan. 20 Oktober lah biar tepat setahun gitu. Baik. Itu Mbak. Menurut Pak Mahfud terakhir, bagaimana sejauh ini Bapak menilai kinerja dari Kabinet Merah Putih, Pak Mahfud? Kabinet Merah Putih kurang produktif menurut saya sampai sekarang. Ya karena itu Pak Prabowo itu kan masih mengatur, membuat peta-peta situasi, dipetakan dulu, lalu siapa yang mau mengerjakan apa. Ini sudah saatnya untuk menjadi lebih produktif. Karena misalnya begini, setiap ada usul bahwa ini perlu perbaikan, Pak Prabowo pada waktu itu selalu mengatakan menteri saya baik-baik, kerja sama kerja tiap malam, kerjasamanya rapi dan sangat banggakan gitu. Nah sekarang pemetaan itu menurut saya sudah selesai. Nah waktu mengatakan itu ya bahasa diplomasi aja dulu bahwa menteri saya baik-baik, tidak akan ada reshuffle kabinet. Nah itu bagian dari diplomasi aja kepada teman-teman sejawat gitu. Dan itu sekarang sudah dilakukan betul-betul oleh sebagai seorang presiden. Ya kita harus dukung lah karena dia pemegang amanat konstitusi. Iya, baik, kita harus dukung, kita lihat semoga catatan kurang produktif ini bisa menjadi lebih produktif lagi dan kita nantikan 2 nama menteri yang tadi sudah diumumkan di reshuffle. Terima kasih banyak Prof. Mahfud MD untuk waktu dan juga wawancara kita di Top Issue pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan dialog kembali dengan narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV. Kami hadirkan anggota DPR RI fraksi Golkar dari Golkar Ahmad Doli Kurnia, kemudian pengamat politik Hendy Satrio dan juga ekonom serta Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Andri Satrio. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Top Issue. Download Metro TV Extend sekarang. Selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Untuk posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Presiden Prabowo belum menunjuk secara definitif Kepala Negara memilih pejabat sementara atau ad interim. Informasi sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin disebut merangkap sebagai Menko Polhukam. Menko Polhukam kenapa dicopot tapi belum ada penggantinya, Mas? Emang kenapa Mas Menko Polhukam dicopot tapi belum ada penggantinya? Ya memang sementara kondisinya begitu. Nanti kalau sudah ketemu karena kemarin kericuan kemarin, Mas. Ya tidak ada kemudian karena sesuatu hal yang sangat spesifik begitu. Tapi ini kan semua bagian dari evaluasinya itu kan menyeluruh. Lalu benarkah reshuffle kabinet terkait dengan peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio pengamat politik Burhanuddin Muhtadi
dan kemudian akan bergabung juga ada politikus Partai Gerindra Hendarsam Marantoko. Selamat malam Mas Burhan, Mas Hendar. Malam Mas Hendarsam, Mas Andi. Ya, selamat malam. Saya akan ke Mas Burhan dulu, Mas. Jadi menurut Mas Burhan ini, apa pertimbangan utama Presiden dalam memilih nama-nama menteri yang baru saja dilantik, Mas? Memang tidak ada sebab tunggal berkaitan dengan reshuffle kali ini. Ini reshuffle kedua yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, meskipun beliau belum genap 1 tahun sebagai Presiden. Artinya reshuffle bisa terjadi kapan saja dan terhadap menteri siapa saja. Dan saya sebut tidak ada sebab yang tunggal karena variatif. Jadi misalnya Bu Sri Mulyani, saya kira beliau terkena bongkar pasang tidak bisa lepas dari isu sebelumnya di mana beliau meminta waktu bertemu dengan Pak Prabowo setelah rumahnya terkena sebagai sasaran penjarahan. Sepertinya beliau merasa sudah kurang nyaman karena ada perasaan sebagai representasi pemerintah keamanannya tidak dijamin. Dan isu pengunduran diri beliau kan menguat seperti yang dilaporkan oleh majalah terkemuka ya, Tempo. Artinya masalah personal berkaitan dengan Ibu Sri Mulyani. Meskipun kita tahu Pak Prabowo beberapa kali mencoba untuk mempertahankan beliau, Bu Sri Mulyani ini. Nah kemudian kalau nama-nama lain memang sangat spekulatif, misalnya Budi Ari, namanya santer sebelumnya terkena bongkar pasang karena tersangkut isu hukum, ya. Meskipun belum sepenuhnya benar, tetapi cukup mengurangi kepercayaan publik terhadap namanya. Apalagi kita tahu Pak Prabowo punya program berkaitan dengan Koperasi Merah Putih, yang tentu saja diperlukan orang yang punya kedekatan khusus, dan pengganti beliau, pengganti Pak Budi Ari adalah Ferry, yang kita tahu lama sekali bersama Pak Prabowo ya, baik di organisasi Tani maupun di Gerindra. Nah, nama lain seperti Pak BK memang namanya sempat dibicarakan publik karena tidak muncul di saat-saat gentingnya, yaitu pada saat aksi massa. Dan saat yang bersamaan figur Pak BK yang kita tahu menjadi jembatan dengan PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo sepertinya tidak terlalu maksimal, karena ekspektasi Pak Prabowo untuk menarik PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan itu terkesan bertepuk sebelah tangan. Terutama setelah Pak Prabowo memberikan amnesti, PDI Perjuangan belum juga menyambut ajakan untuk bergabung dengan pemerintah. Dan karena itu sepertinya peran Pak BG menjadi kurang relevan kalau misalnya PDI Perjuangan tidak secara resmi mendukung pemerintah. Jadi secara umum saya melihat tidak ada sebab tunggal, ya. Dan ada dua momentum, Anggi, yang dipakai oleh Presiden Prabowo sekaligus melakukan reshuffle. Yang pertama adalah momentum berkaitan dengan pembentukan kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, yang sudah disetujui oleh DPR. Jadi sekaligus mengangkat menteri baru, Menteri Haji dan Umroh, kemudian mengangkat menteri-menteri baru hasil reshuffle. Yang kedua adalah mungkin berkaitan dengan rencana pengunduran diri Bu Sri Mulyani. Jadi dua momentum ini yang kemudian berkembang menjadi reshuffle bukan hanya pada dua pos kementerian itu saja. Oke, saya ke Mas Hendarsam. Mas, tadi Mas Burhan sempat menyinggung soal partai ya. Jadi kalau dari kacamata Anda sendiri, dari kacamata partai, keputusan ini memang sudah menjadi kebutuhan atau lebih karena faktor politik? Agak sulit saya menjawabnya, karena memang ini kan hak prerogatif dari Pak Presiden sendiri untuk menentukan adanya reshuffle, bahwa reshuffle merupakan suatu hal yang fitrahnya itu biasanya di tiap pemerintah kan selalu ada, dan ya momen yang selalu menjadi spekulasi itu hari ini terjadi ya. Prof. Burhan tadi sudah mengatakan banyak variabel dan itu merupakan ini Prof. Burhan lah untuk mengatakan hal tersebut, kapasitas Prof. Burhan untuk mengatakan hal tersebut saya tidak tepat. Cuman saya ingin mengomentari satu yang mungkin terkait dengan masalah internal dari Partai Gerindra sendiri, melihat bahwa
profil dari Ferry Juliantono, Bang Ferry Juliantono, yang tentunya memang kami lihat mempunyai kapasitas karena memang sudah core-nya memang dia di koperasi dari dulu. Kalau bisa dilihat dari CV beliau juga, dan juga tentunya di samping itu bahwa Kementerian Koperasi menurut saya memang harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar mengerti tentang pikiran-pikiran dan ideologi Pak Prabowo, bahwa bagaimana Koperasi Merah Putih ini ya, koperasi ya pada umumnya ini memang termaktub dalam gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran kebangsaan beliau yang diimplementasikan kemudian dalam contohnya salah satunya yaitu Koperasi Merah Putih saat ini. Dan tentunya diperlukan orang yang benar-benar mengerti alam pikir dan ideologi dari Pak Prabowo dan bagaimana untuk mengimplementasikannya. Jadi menurut saya, kalau dari saya hanya itu yang saya bisa tanggapi. Kalau untuk yang lainnya variabelnya kapasitas dari Prabowo yang bisa aja saya. Oke, ke Mas Burhan, kita melihat yang terjadi hari ini ya Mas ya. Jadi dengan naiknya, kita melihat bahwa ada perangkap jabatan di sini. Kemudian juga, apakah menurut Anda ini ada hubungannya dengan penanganan keamanan yang sedang jadi fokus pemerintah saat ini, Mas Burhan? Iya, kalau kita lihat penampilan Pak Menhan, Pak Syafri Samsudin beberapa waktu belakangan, yang menurut saya mengambil sebagian dari porsi Pak Menko Polhukam saat itu, Pak BG. Jadi publik kan mempertanyakan kenapa Pak BG tidak muncul, padahal itu kafling atau portofolionya Pak BG. Sepertinya hari ini jawaban dari tanda kutip hilangnya Pak BG beberapa hari terakhir. Jadi, dan apalagi Pak Syafri mendapatkan tugas ad interim ya, bukan semata-mata sebagai Menhan, tapi untuk sementara memegang posisi kunci juga sebagai Menko Polhukam. Nah, itu isu yang krusial. Tapi saya lebih tertarik ya untuk membicarakan pengganti Bu Sri Mulyani, karena terus terang dari nama-nama yang dilantik oleh Pak Prabowo, sepertinya pasar belum sepenuhnya menerima Pak Purbaya, dan itu terlihat dari turunnya indeks saham kita cukup jauh, terutama di sektor bank himbara, ya itu cukup besar ya dropnya. Kemudian juga rupiah juga cukup terpukul, bahkan beberapa analis ekonomi membandingkan pada masa aksi-aksi massa beberapa waktu lalu, bahkan sampai berujung pada kekerasan, dropnya nggak sejauh ini. Bukan karena Bu Sri Mulyani lebih dipercaya oleh pasar, tapi mungkin Pak Purbaya perlu membuktikan kepada pasar dan dunia internasional bahwa pilihan terhadap beliau tepat. Jadi track record Pak Purbaya harus dinaikkan size-nya, profilnya, karena ini isu yang sangat kunci. Ya, kita tahu Pak Prabowo punya banyak agenda populis yang cukup menyita anggaran. Dan kalau misalnya profil pengganti Bu Sri Mulyani dianggap pasar tidak cukup meyakinkan terhadap disiplin fiskal, itu bisa bahaya buat pemerintah, buat bangsa ini. Jadi saya pengen kasih benefit of the doubt buat Pak Purbaya, saya kenal baik beliau, semoga beliau bisa menjawab keraguan pasar dengan terobosan-terobosan yang meyakinkan. Karena bagaimanapun Bu Sri Mulyani sudah terlalu lama ya menjadi Menteri Keuangan. Mas Burhan, perlu sosok baru, tetapi sosok baru yang bisa menjawab tantangan ekonomi hari ini. Oke, berarti dengan digantinya Bu Sri Mulyani ini belum memuaskan publik ya Mas ya? Jadi sebenarnya kan Bu Sri Mulyani udah lama ya, sejak zaman Pak SBY sudah menjadi Menteri, kemudian zaman Pak Jokowi, kemudian zaman Pak Prabowo. Pak Prabowo juga terkesan atau terdengar, misalnya kalau kita baca majalah Tempo, itu meyakinkan Bu Sri Mulyani untuk bertahan. Tetapi lagi-lagi kejadian kemarin ketika Bu Sri Mulyani rumahnya menjadi sasaran penjarahan, itu beliau sepertinya sudah kehilangan kenyamanan untuk tetap bertahan. Jadi ya nggak bisa dipaksa juga. Nah, memang ya, ketika Bu Sri Mulyani akhirnya diganti, itu kan soal waktu karena beliau sudah lama sekali di pos kementerian di lapangan Banteng ini.
Cuma yang saya lihat dari kawan-kawan saya kebetulan aktif mengisi political outlook depan para investor, itu pengganti Bu Sri Mulyani ini. Ya. Jadi bukan soal Bu Sri Mulyani diganti, tetapi siapa penggantinya. Nah, mungkin di situ sekaligus menjadi tantangan ya buat Mas Purbaya untuk membuktikan keraguan pasar itu salah. Tetapi paling tidak per hari ini, minimal sejak siang tadi diumumkan penggantian, itu terjadi koreksi cukup tajam, indeks saham maupun rupiah. Harapan saya tidak berlama-lama, gitu ya. Pak Mas Purbaya mampu membuktikan, terutama untuk menjaga tadi keuangan kita. Gitu. Oke, yang penting adalah siapa yang penggantinya, begitu ya Mas Burhan. Nah, saya ke Mas Hendarsam. Mas, reshuffle ini juga kemudian kita melihat apakah memang ada dinamika koalisi atau mempengaruhi dinamika koalisi pemerintah? Apakah ada tanda-tanda pergantian yang ini justru bisa bikin ketegangan di internal? Partai yang kemudian jatahnya ada yang kurang atau ada partai yang justru jadi nambah begitu, Mas Hendarsam? Kalau masalah gini ngelihatnya ya. Saya nggak mau melihat ini sebagai, saya disclaimer dulu, saya tidak mau melihat ini dari sudut pandang politik tegang sapi ya. Tapi kalau kita mau implementasikan hal tersebut ya kan, bahwa apakah ada jatah yang berkurang atau tidak, ya yang diganti juga toh kader-kader dari partai itu sendiri. Jadi kan memang tidak ada hal yang terganggu dengan tanda kutip pos-pos yang akan diisi kan oleh mereka-mereka yang sudah diganti. Jadi saya rasa tidak ada hal yang tidak ada hal yang begitu signifikan tentang masalah itu juga. Dan juga yang kedua, semua juga sudah tahu bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Siapapun itu, dari partai manapun itu adalah hak prerogatif beliau untuk menggantinya. Dan juga yang tentunya kita berharap bahwa dengan Menko Polhukam interim yang baru ya kan, Pak Safri ini menjadi jaminan mutu ya, bahwa keamanan ke depan akan sangat jauh lebih baik ya kan, dan kondusif, mengingat track record beliau juga yang sudah sangat-sangat berpengalaman di dunia militer tentunya. Dan kita berharap bahwa ini menjadi momentum ke depan. Indonesia akan tetap kondusif. Bagaimana kita melihat kemarin contohnya beberapa event ya, setelah event musik ya, ada Dewa 19 dengan datang bule-bule dari luar juga, dan kemudian ada acara pesta pora juga, menandakan bahwa sebenarnya ketika Pak Presiden sudah mengatakan akan mengambil langkah tegas dan kemudian juga memberikan ruang yang adil bagi aparat dan bagi korban ya pada saat itu terluka, itu memberikan kepastian bahwa memang Indonesia itu kondusif. Oleh karena itu gerakan Indonesia kondusif yang saya canangkan ya secara pribadi dengan teman-teman di lingkar Nusantara itu mudah-mudahan memang benar-benar bisa terjalin, dan itu sudah dibuktikan selama ini gitu. Baik Mas Hendarsam, Mas Burhan, yang penting adalah kita tentu berharap siapapun nanti menterinya, pelayanan dan kebijakan akan lebih baik, dan kita sama-sama berharap bahwa ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat begitu. Mas Burhan, Mas Hendarsam, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita di malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sambutan Ibu Sri Mulyani Indrawati kepada Ibu Kamarsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang saya hormati Bapak Purbaya Yudi Sadiwa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, para pimpinan dan anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat,
pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para ketua, wakil ketua, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang hadir, Pak Menko Perekonomian, tetangga sebelah Kementerian Keuangan selalu, Bank Indonesia yang saya lihat diwakili oleh Ibu Deputi Senior, Dewan Komisioner OJK, dan seluruh jajaran yang hadir. Kiki saya lihat di sini. Yang saya lihat diwakili oleh Ibu Deputi Senior, Dewan Komisioner OJK, dan seluruh jajaran yang hadir. Bu Kiki saya lihat di sini. Para Wakil Menteri Keuangan dan para pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan, beserta seluruh jajaran Kementerian Keuangan, pimpinan dari Special Mission Vehicle yang juga hadir pada hari ini, pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian dari Mahkamah Agung, Panglima yang hadir atau yang mewakili, terima kasih semua kehadirannya pada hari ini. Merupakan suatu kehormatan dan juga privilege atau keistimewaan bagi saya yang diberikan kepercayaan tugas mengabdi dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia, membantu Presiden terpilih untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia. Saya berterima kasih atas kepercayaan dan kehormatan tersebut. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang selama ini sudah cukup lama saya menjabat di posisi ini, selalu dan terus membantu di dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan penuh dedikasi, dengan sepenuh hati, dan kita bersama-sama mengelola keuangan negara dan menjaga Kementerian Keuangan di dalam situasi dan tantangan yang terus berubah, makin kompleks dengan adanya perubahan teknologi digital, tantangan struktural, dan juga dari tren geopolitik yang sedang terjadi. Tidak pernah mudah. Saya berterima kasih juga kepada semua pihak, terutama para rekan kabinet, Pak Menko yang sering menjadi partner kami, namun juga para menteri-menteri yang lain di dalam kabinet, rekan-rekan dari legislatif, Pak Misbakun dari Komisi 11, Badan Anggaran, dan komisi-komisi lainnya, dari lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga institusi atau dari dunia media, dunia usaha, para akademisi, dan juga masyarakat luas. Seluruh pemangku kepentingan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama, dukungan, bantuan, masukan, kritikan, terutama kritikan yang membangun, yang diberikan kepada saya dan kepada Kementerian Keuangan, sehingga kita terus dapat memperbaiki kebijakan, regulasi, dan respons Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara di dalam menjalankan tugas negara. Tiada gading yang tidak rusak. Tiada gading yang tidak retak. Tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kehilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi, selamat mengemban amanat dan tanggung jawab
yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Yang saya hormati, Eksekutif dan Kementerian Lembaga, Ketua dan jajaran aktif Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK, Menteri Sekretaris Negara, Bapak Prasetyo Hadi, nggak hadir ya? Ternyata Bu, orang Kemenku salah ketik juga Bu.